Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik untuk kita simak, di mana di dalam debat tersebut ada para apologet Kristen dan juga Ustadz Zuma dan kawan-kawan, dan kita akan melihat bagaimana mereka akan membawakan setiap data-data yang berkaitan dengan subtema di perdebatan mereka di hari ini. Biarlah kita semua bisa menyimak diskusi tersebut dari awal hingga pada akhir, supaya kita tidak gagal paham, kita juga tidak salah untuk menilai, karena kita akan melihat bagaimana para debaters ini mereka akan membawakan data, narasi serta argumen yang berkaitan dengan bahan perdebatan atau tema perdebatan mereka di hari ini. Dan pastinya kita akan melihat bagaimana respon dari seorang debaters ketika data yang mereka bawakan itu bisa dibantah dan dipatahkan kebenarannya. Pasti akan ada respon-respon yang tidak seharusnya dikeluarkan atau dikatakan seperti itu. Karena kalau kita melihat Ustadz Zuma terlebihnya ketika dia sedang berdebat atau berdiskusi dengan para apologet Kristen, pasti dia akan mengeluarkan suatu kata-kata yang harusnya dia tidak ucapkan atau dikatakan. Karena apa? Karena ya itulah, kalau dia sudah merasa kayak dia seperti sedang terpojok atau mungkin dia sudah tidak punya bahan untuk membantah, makanya dia selalu mengeluarkan suara-suara besar untuk menyerang para apologet Kristen seperti itu. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak diskusi atau debatnya. Saya mempersilakan kita semua untuk bisa memberikan komentar yang baik, positif, saling membangun, untuk saling menyerang atau menjatuhkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Pendidikan roh. Matius 15 coba Bapak baca. Kau baca saja lah. Jangan kau baca satu ayat, kau tembak ke sini, kau ambil satu ayat, kau tembak ke sono, lu juga setengah mati. Enggak. Gini loh Pak. Itu ada perkataan Rasul. Kan setengah mati. Saya minta data Yesus itu diutus kepada semua manusia, ada nggak? Coba jadikanlah seluruh bangsa muridku, itu gimana? Di mana? Jadikan seluruh bangsa muridku. Bangsa muridnya yang mana? Ya semuanya. Ya, jangan belajar bahasa lagi, Shalom host. Ya, jangan belajar bahasa lagi. Kan perintahnya jadikan semua bangsa muridku. Kan muridnya Yesus itu siapa aja, bangsa mana aja? Seluruh bangsa. Yang satu lagi. Bukan seluruh bangsa dalam arti kata bangsa Indonesia, bangsa Cina, bangsa bukan. Bangsa muridnya. Ada di Markus juga ada. Pergilah ke Markus yang mana, dunia. Bapak? Markus 16 gitu. Iya, pergilah ke seluruh dunia. Tanda-tanda ini sudah menyertai Anda enggak? Udah. Yakin? Mana yang tidak ada Kristen sekarang? Enggak, maksud saya gini loh, Bang. Maksud saya gini. Kalau Anda menggunakan Markus 16, itu harus diterima semua. Artinya tanda-tanda itu harus menyertai Anda. Tunggu sebentar, bro. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah tanda-tanda orang percaya itu sudah ada pada Anda? Udah. Atau jangan-jangan ini Gak kau sakit, kau minta doa, akan kudoakan kau supaya kau cepat sembuh. Percaya aja, biasa doa aku itu manjur. Di sini kan dikatakan begini loh, Pak. Tanda-tanda orang yang percaya adalah ya. Kalau itu dukun juga bisa, Bung. Ya udah, kau suruh dukun aja lah. Di situ diterangkan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Nah, sekarang kalau saya pakai bahasa Bugis, kira-kira Anda ngerti nggak? Oh, itu bukan begitu. Bahasa baru ini sudah berapa ribu atau berapa ini kita buktikan. Sudah berkembang dari abad 1. Anda nggak menyadari? Aku Markus 16, Tania data-data sisipan. Itu banyak tanda-tandanya, bukan satu macam tanda. Iya, maksudnya salah satunya Anda bisa bahasa asing, ya, aku bisa, bukan. Nah, coba. Tidak semua, aku bisa mendoakan kamu. Teki Monro, Kemaiki Mantang. Bukan, itu bukan masalah begitu. Semua tanda-tanda itu ada salah satunya. Loh, ini salah satunya adalah berbicara dalam bahasa asing. Ini bahasa saya ini adalah bahasa asing bagi Anda. Terus akan dikepatitong. Coba jawab. Apa? Aku bukan itu kok. Ya, maksudnya gimana ini? Ini menurut pakar, Markus 16 itu hanya sampai data nomor 15. Kalau Anda ingin menyisipkan data-data bahwa Yesus untuk seluruh manusia, maka buktikan bahwa tanda-tanda itu ada pada diri Anda. Tapi kalau tanda-tanda itu tidak ada pada diri Anda, berarti data ini palsu. Kalau dia palsu, berarti Yesus memang hanya untuk Bani Israel.
Bermacam-macam tanda. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Ya Injil udah. kepada segala makhluk. Udah. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kan perintahnya itu. Makanya penjajahan itu yang tidak mau ikut dia berkhianat melawan Nusantara dibunuh semua kan gitu. Kata Nah, siapa? tanda-tanda Kata ini siapa? akan menyertai orang yang percaya, Kata siapa? mengusir Bukan siapa setan. Siapa yang menjajah? Orang yang menjajah itu tidak semua menjajah itu pakai cara begitu. Ada juga Enggak, cara Pak. menjajah. Oh enggak Pak, yang mengganti apa berkongkol ada dengan pada penjajah dirimu. pasti ikut dengan Penjajah agamanya iman, gitu. penjajahan iman, penjajahan kultur. Itu udah pasti itu Bang. Enggak mungkin yang dijajah Itu itu mengikuti penjelasannya. agama penjajah, enggak mungkin. Gimana Boleh. ceritanya? Mana sih kau? Nah, sekarang begini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Di antaranya bisa bahasa asing. Nah, kalau saya menggunakan bahasa asing, apakah Anda ngerti? Itu Enggak kan ngerti, di berarti antaranya. tanda-tanda itu belum ada sama Anda. Atau Iya, data kau ini sekolah adalah data bahasa sisipan kamu kan gitu Bang. atur. Itu Itulah artinya kau, Brozuma di ini antaranya. tidak mengerti ya, tidak Ya, menguasai. Ayo, Bahkan saya bilang lidahnya, tidak ayo, menguasai ayo. bahasa Indonesia. Ayo, Itu kerja. Arab aja udah kau. Diskusi kau- jangan belajar bahasa Indonesia. Kita belajar makna konteksnya dan segala macam inti. Ini maksudnya ini bahasa asing. Tanda-tanda itu menyertai orang. Kalau dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia bisa berbicara asing. Kan gitu Bang. Sekarang Itu di bahasa antaranya. asingnya saya bahasa Itu di Bugis antaranya. dengan bahasa Makassar. Jika atau dia bahasa percaya, Toraja. dia mendoakan orang juga. Lau kau bilang Itu mingkondong juga dibel tanda-tandanya orang nakeke asu percaya. lentekmu. Hah, ngerti enggak kalian? Kalau enggak ngerti Kamu berarti jangan kalian ambil tidak satu. memiliki Kamu tanda-tanda. di antaranya, dengar enggak? Di antaranya. Mana dikatakan di antaranya? Kau Mana? kan kata di antaranya kau. Mana Tadi kata kau di kata antaranya di itu mana? antaranya. Mana? Tadi kau ngomong di antaranya kau. Aduh, Waduh, kau ngomong Mulai juga kacau. lupa, bro. kalau sama Mulai Juma kacau. ini kita jadi belajar bahasa lagi. Ini loh bro, Bahasa saya nggak mesti Indonesia, ngajarin benar. Anda bahasa Indonesia ataupun Ya silakan Anda bahasa- uraikan. Silakan Udah. Anda uraikan data yang Anda gunakan untuk mengatakan Yesus untuk semua manusia. Silakan. Saya mau tahu Memang dari Yesus mana untuk 19 semua -nya. yang percaya padanya. Itu halusinasi Anda. Itu keinginan Anda. Ya kehaluan yang kamu ini. Yesus yang Coba mengatakan bayangin aku aja. diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Tapi Israel. aku ada Titik. domba-domba yang lain harus kubimbing. Domba yang dimaksud itu Bani Israel yang tidak sempat bertemu Yesus. Kenapa kamu bisa Oh, kata domba jelas. yang lain Yesus itu? berpesan kepada ke-12 muridnya jangan ke bangsa lain. Itu udah pas itu, Pak. Ke bangsa lain mana? Itu Matius 10 nomor 5 nomor 6. Matius 5 nomor 5. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Tidak Semua tahu bangsa aja muridku. Juma ini. Sepotong. Iya, silakan gini. Silakan Anda Udahlah, jelaskan ke udahlah, saya. Saya udahlah. catat. Gini, saya uraikan satu-satu ya. Gini loh bro, Oke, Juma saya oke. ajari Anda ya. Gini loh Oke, ya. baik. Pergilah ke seluruh dunia. Di dunia itu Hmm. siapa saja? Seluruh dunia. Ya. Oh, penuh debat ya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk siapapun itu. Tidak Ya, mau terus? apapun Anda, siapapun Anda turunannya, siapapun bangsa Ya. Anda. Terus Ya, siapa yang percaya akan dibaptis dalam dan bla bla bla, tidak percaya akan dihukum, sudah pasti. Tanda-tanda ini Ya. akan percaya, menyertai akan mengusir setan, sudah terjadi demi namaku dan akan berbicara. Ya. Tadi yang Anda tekankan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Artinya dari abad 1 sampai sekarang berapa banyak bahasa sudah berkembang. terus Jadi tidak stuck di bangsa itu. Seluruh perkembangan bangsa, seluruh perkembangan bahasa pun sampai Ben, kapanpun ini berkembang akan Pergi, masuk Ben. di situ pengajaran Yesus. ya, terus Ya, jadi nggak ada yang aneh, nggak ada yang bertabrakan, memang semua sudah terpenuhi, tidak ada bahasa-bahasa baru. tanda-tanda Sudah. ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nah, itu dipotong dulu Bro Zuma ya. Tanda-tanda ini nanti akan kita potong dulu. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, itu lain konteksnya. Jadi artinya perkembangan bahasa apapun mereka akan diikut-sertakan. Tapi Kalau yang kayak tanda-tanda begitu ini mah nggak akan aduh, iya, abang ini tanda-tanda gimana ini sih? akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan di dalam nama Yesus dari zaman dulu hingga detik ini. Memang iya, dalam Nah, nama terus Yesus. bahasa setan asing itu- gimana? Nah, itu bedakan konteksnya. Jadi mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah. Baru ini perkembangan Loh. bahasa yang ada sekarang. Loh, kalau yang kayak gitu maksudnya Sudah, meskipun Juma, jika kau masuk setan, itu semua nggak bisa. Kau mintalah bantuan sama orang Kristen. Memang dalam Kudu akan namanya itu menjamin. berkuasa. menjamin. itu Tidak- coba lihat ini Ya, ya, saudara ya, ya. kita ini. Tunggu kau masuk. Saudara Kau kita masuk ini bahasa mengaku loh dia setan, kau- bisa mengusir Iya, iya. setan. Mengaku dia. Bisa lah. Nah, Bapak bisa bahasa asing? Aku nggak bisa bahasa asing. Aku bisa mengusir setan. Bisa bahasa asing? Aku bisa ngusir setan. Kau nggak percaya? Bahasa asingnya bisa. Bahasa asing di sini Kau Bro Zuma, rasakan itu dulu, baru ntar perkembangan aku bahasa apapun nanti Udah. Giliran yang enak-enak ngusir setan dapat amplop. Kalau bisa bahasa asing nggak dapat amplop Gak ya usah, kan? gue beri kau duit. Udah aku ngusir setanmu, aku berikan kau duit. Aduh. Nah sekarang kalau bahasa asing nggak bisa. Bahasa asingnya nggak bisa. Di antaranya. Eh. Gimana sih kau ngomong? Mana di Kau antaranya belajar di situ? bahasa Indonesia dulu, kau belajar bahasa Di Indonesia dulu. antaranya mana di situ? Mana? Udah. Tanda-tanda ini menyertai. Tanda-tanda ini, ada banyak tanda-tanda. Nah, Bukan terus satu, banyak tanda. iya menyertai Jadi di orang-orang yang antaranya percaya. ada Mana di Iya. antaranya? Mana Ya. kata di antaranya di situ? tanda-tanda ini, tanda-tanda. Berarti banyak macam tanda. Bukan satu, terus? bukan tanda. Iya terus
Ya udah mau apa lagi? Saya bisa ngusir Tanda- setan. Kalau bahasa Kamu asing bisa. apa? Kalau Nggak bahasa bisa. asing bisa. Nggak ada Nggak bisa tanda-tandanya. berarti Anda Berarti salah belum satunya saya termasuk bisa. orang yang percaya. Aku termasuk salah satunya yang percaya. Karena aku ya, bisa ngusir setan, kau nggak bisa. Belajar Kalau bahasa. ngusir- Kau udah lah, kau susah ngusir setan dengan setan aja. bisa. Indonesia. Kalau Udah bahasa kau usir setan itu dengan aja apa ayat kursi. Gue juga bingung. Oh, coba kau usir setan pakai apa? Gitu loh. Aduh. Kau usir setan pakai apa? Ayat kursi apa Saya ayat nggak pernah aja? ngusir Hari setan, ini. Pak, karena Makanya setan kamu tuh setannya banyak. nggak berani datang ke saya Kata gitu loh. siapa? Kata siapa? Ya, Setan ya, aja ya. kau. Ini aja dulu, Pak, ini aja dulu. Nama Yesus Ini aja sudah dulu. membuktikan. Setan aja. Tanda-tanda ini akan menyertai. Itu kan Iya, yang Anda berarti ada jadikan tanda-tanda, acuan. berarti macam-macam tanda. Ya, tanda-tanda itu harus menyertai Anda. Kalau cuma Ya, satu ada tanda saya itu namanya satunya. tanda. Saya bisa Ini mengusir kan setan. Tanda-tanda ini Saya akan bisa mengusir menyertai. setan. Kau nggak percaya, kau masukkan dulu lah. Aku usir kalau apa Ustadz Bu nggak sanggup. Saya- udah nggak sanggup. Saya bulan Bahwa lalu, nama saya bulan Yesus lalu juga berkuasa. mengusir setan 2 orang kerasukan bersamaan. Aku rukiah. Mana? Kau Sembuh. pakai mana? Saya percaya. Mana? Saya Ah, percaya. sembuh. Mana? Saya percaya. Ini teman-temanku lagi nonton saya live dan mereka Mana? hadir pada saat itu. Iya. Ini mau Terus? jawab atau gimana? Ya terserah. Bang Bilal gimana? Apa mau dijawab atau Apa? Bang Adirion atau Bang Silva? Udah kasih Reon aja. Sudah saya jawab Iya. bahwa Iya. permasalahan Jadi gini. yang dia bawakan sebentar. Permasalahan yang dibawa Bruzuma sudah saya jawab ya. Dari awal saya sudah terangkan satu-satu ya. Tanda-tanda Permasalahan akan yang mana itu, menyertai Bang? orang yang percaya. Mereka Bukan, mengusir setan. itu- Memang ada. itu Tentang bias bahasa. dari Bahasa materi pun yang berkembang dengan kita bahasa bahas. apapun. Sekarang. Itu Bahasa bias apapun dari masalah yang kita bahas. Yang saya Oke, bahas itu, Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Kata kepadamu siapa itu? semua. Ini Itu kata Rasulullah siapa? Muhammad SAW. Coba kalau kata itu siapa? Oke. Itu siapa yang Ini- berkata-kata Tunggu itu? sabar dulu, Ada Pak, dua- sabar. Itu dua kata-kata siapa itu? Ayat ini mengatakan Aku Rasulullah diutus. Muhammad SAW Jadi itu diutus perkataan pada siapa itu? seluruh umat Dan Al-Quran itu kata manusia. siapa? Ini kita Al-Quran itu kata dengar. siapa? Sekarang pertanyaan saya, ada Al-Quran nggak itu kata pengakuan? siapa? Ada nggak pengakuan Al-Quran itu Yesus? kata siapa? Ada nggak pengakuan Yesus Al-Quran itu kata diutus siapa? untuk seluruh umat manusia? Iya, Kan Al-Quran pertanyaan itu kata saya. siapa? Enggak, aku tanya itu tadi yang kau Nggak ucapkan usah itu kata kesana, siapa? Pak. Enggak udah, Nggak usah kesana, tadi itu kata nggak siapa? Itu tadi itu yang berkata-kata itu siapa? Nggak usah Aku sembunyi udah, dari kau nggak usah ke materi. situ, udahlah, kau Qul udah ya usah sembunyikan ayat itu. Jadi aku mau tahu itu perkataan siapa? Itu Pak perkataan Derion ini, siapa Pak ya? Derion ini, Pak Derion, Pak Derion. Silakan Pak Derion. Ya. Ini apa Tuhan Ya, menerangkan. Saya kira Adrian udah tahu. Nah, sekarang dari Yesusnya ada nggak pengakuannya bahwa dia diutus untuk seluruh umat manusia? Tadi perkataan-perkataannya itu di Al-Quran itu perkataan Muhammad, bukan perkataan Allah. Ah kau. Ya nggak Ada dong, Bang. Itu kan udah berkali-kali kau bilang. Yang mana? begini. Iya, Kita ada pisahkan padaku bahasa- domba-domba lain yang bukan dari Pak kandangku. Bilal. Domba itu Oh, ya. keturunan Yakub. Itu yang harus dipahami dulu. Ini loh, Yesus bukan diutus untuk seluruh bangsa. Saya harus bedakan kalimat Anda. Yesus memerintahkan pada muridnya untuk memberitakan ke seluruh bangsa. Itu yang betul, Brozuma. Bukan Yesus untuk ke seluruh bangsa. Enggak, Yesus itu Tuhan sendiri memerintahkan seluruh muridnya untuk ini diberitakan ke seluruh bangsa. Dan itu terjadi, sudah terjadi. Siapa yang mau menyangkal? Enggak. Aku mau pertegas lagi, Bang. Aku mau pertegas. Ini bukan apa ya, di Yohanes 10 ayat 16. Cuman kan kita harus baca dari nomor 14 dulu ya, ayat 14 ya kan. Yang 16 seperti ini. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengar suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ini bukan orang Israel yang dimaksud. Kenapa? Karena kita bisa lihat di ayat 14-nya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, yang ke-16-nya ada lagi. Nah, artinya kan ini kan another one, ada lagi yang lain. Bukan cuma dari Israel, ada lain padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, yang bukan dari Israel. Yang namanya domba itu dari Israel. Tapi Yesus mempertegaskan lagi, ada lagi yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Itulah kenapa Yesus di Matius 28 ayat 19, jadikanlah semua bangsa muridku. Nomor ketiga, memang Mesias itu di Daniel 7 ayat 14 memang dinubuatkan untuk segala bangsa. Segala bangsa akan tunduk kepadanya. Jadi event itu Bang, event Mesias yang mereka harapkan sekarang, orang-orang Yahudi zaman sekarang, itu mereka berpikir bukan untuk hanya orang Israel loh, tapi seluruh bangsa ini. Yang mereka nanti sekarang nih, Mesias yang profil yang mereka tahu itu adalah Mesias untuk segala bangsa. Bukan hanya untuk orang Israel. Tanya orang Israel sekarang, yang orang Yahudi sekarang yang tanpa bait Allah itu. Begitu. Dan itu Ya. secara historis, Injil juga nyampaikan ke Warokah.
Warokah itu kan bukan orang Yahudi, Ya, bukan orang Injilnya Israel. nyampe memberitakan Yesus untuk Bani Israel. Nyampe ke kami juga nyampe. Loh, Yesus itu bukan. untuk Bani Kok Israel. mentok di Bani Israel? Kan udah diterangkan tadi. Saya tadi menerangkan bahwa untuk seluruh bangsa ke seluruh dunia. Bro Ade sudah menerangkan juga ada bagian dari Iya, domba-domba beritakan lain ke pun seluruh terjadi. dunia. Iya. Sebagai apa dia? Sebagai utusan yang diutus kepada Bani Israel. Lu ngapain kalau Bukan, ngapain? ini masalah beritakan pengajarannya dia. Injil enggak dianya dong. sendiri-sendirinya itu Enggak. beritakan. Bukan Ya, gitu. kabar baik dari Beritakan Tuhan ajarannya itu. bahwa dirinya untuk Bani Israel. Gitu. Silakan Anda beritakan bahwa Nah, Yesus jadi itu Anda untuk Bani Bang, Israel. yang kami terangkan Itu tadi saya- sudah banyak. Iya, yang Anda terangkan itu Yesus itu untuk Lu- Bani Israel. Bang Juma, Itu sudah- itu logik, Bang, itu nggak logis. Nggak logis Pemahaman pula. Abang, ya dengar. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Sebentar. Ke-12 Betul, murid Bang. itu diutus Yesus dan beliau berpesan kepada mereka. Enggak, sebentar. Pemahaman Abang mengatakan dia itu diutus ke seluruh dunia untuk mengatakan dia hanya untuk diutus hanya untuk orang Israel. Ngapain? Nih, ada orang Supaya orang tahu mengabarkan bahwa ada nabi kepada yang orang diutus Arab. kepada Bani Israel. Untuk apa? Efisiensinya di mana diketahui. itu? Logikanya di mana? Makanya Al-Quran Ke orang muncul Batak. menjelaskan itu. Enggak, Gitu. misalnya nih ke orang Arab. Nih ada namanya Yesus nih diutus untuk orang Israel. Lah orang Arabnya juga mangap-mangap. Yang khusus kenapa? Terus buat apa? Informasi Itu kan pengakuan bernilai. Yesusnya Enggak, kan udah jelas sekali tuh. Aku Bukan, diutus hanya kepada yang saya mau domba-domba enggak yang saya hilang mau kasih dari tahu Bani Israel. Kan gitu. pemahaman enggak gini Bang. Pemahaman seperti itu enggak ada logikanya. Orang Enggak ada menyampaikan logikanya. ada seorang tertentu diutus untuk bangsa tertentu tapi disampaikan ke orang Cina. Lo ngapain? Nah ini dia masalahnya. Coba kita lihat di dalam Matius itu. Ahli Taurat, orang munafik, orang Farisi menjelajahi daratan. Itu dia yang membuat Anda kemudian menjadikan Yesus itu sebagai apa yang Anda imani hari ini. Kan begitu. Padahal Yesus sendiri mengaku hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kemudian dia berpesan kepada ke-12 muridnya hanya untuk domba Israel aja. Itu hal yang sering Bahkan kerap kita kali saya buktikan dengar. di dalam Saya mau- Matius 15. Bagaimana kemudian orang di luar Bani Israel dianggap anjing, mohon maaf, oleh Yesus. Bukan dianggap Gitu. anjing oleh Yesus. Sebentar. Itu memang adalah diksi yang sudah dikenal oleh orang Israel. Orang yang di luar Israel itu disebutnya anjing. Di kitab Iya, Mazmur karena juga Bani seperti itu, Yakub, Bang. karena Bani Yakub dikenal dengan domba. Di luar Betul. Bani Yakub itu guguk, kan begitu. Iya benar, cum. Bukan berarti gini. Iya, dan Ya silakan Pak. lanjut deh. Enggak. Bukan berarti konotasi sebentar. Bukan berarti konotasi anjing itu sama seperti yang kita sekarang di Indonesia. Kata anjing di dalam orang Israel itu berbeda dengan anjing di sini. Kalau di sini misalnya saya bilang anjing sama abang pasti tersinggung. Kalau di sana enggak, Bang. Itu Anjing beda non makin sing- Yahudi. Itu aja intinya. Betul. Nah, cuman kita memahamin kata anjing menurut orang-orang Israel nggak bisa dengan otaknya orang Jawa, otaknya orang Batak. Karena kultur setiap masing-masing kultur itu punya logika bahasanya beda-beda, Bang. Mungkin kalau kita disebut anjing tersinggung, tapi kalau orang-orang kayak mereka Samaria disebut anjing, mereka nggak marah karena memang mereka karena di luar orang sadar. Yahudi gitu. Betul. Nah sekarang kenapa kalian tidak merasa kalian di luar Yahudi? Memang kami di luar Yahudi kok. Nah terus kenapa nggak Memang merasa seperti yang orang Samaria ini itu? si Bro Zuma ini gini loh. Ini- Tadi sudah ya, diterangkan, saya menerangkan dua kepada seluruh bangsa ke seluruh dunia, bro. Ya, Anda tapi tambahkan itu kan lagi tertolak di luar dalilnya, Yahudi Bang. ada lagi kelompok domba yang lain dan itu sudah komplit. Kurang apa lagi Anda mau Apa bagaimana abang lagi pikir? yang Apa abang pikir ketika Yesus datang kepada Bani Israel itu, Bani Yakub hanya berkumpul di Galilea? Itu tertolak. Bani Israel itu menyebar kemana-mana, bang. Maka domba yang dimaksud Al-Quran itu buat orang Bani Indonesia Yakub. udah tertolak menurut Ibrahim ayat 4. Itu Tidak Anda benar itu. mulai lagi penyakitnya kamu. Ya, itu kau mulai Iya. juga penyakit kau. Wa ma arsalna mir rasulin illa Iya, bilisani siapa yang ngomong qaumi. di situ? Itu siapa yang ngomong di situ? Itu Ini Al-Quran Rasulullah apa sendiri yang diperintahkan oleh Allah mengatakan, Itu siapa? Coba, aku coba, siapa? diutus, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa. Ini terkait bahasa, Bu. Bahasa kaumnya. Bukan peruntukan. Jadi bahasa apa? Kaumnya itu bahasa Memang apa? bahasa yang digunakan oleh Al-Quran itu bahasa Arab. Ini Betul, bukan jadi peruntukannya kaumnya itu untuk bahasa apa? tidak dikatakan bahwasanya aku diutus hanya untuk kamu, nggak ada itu. Kaumnya. Bahasa kaumnya. Dia Ya, diutus kaumnya menggunakan apa? bahasa kaumnya. Bahasa Iya, kaumnya bahasa bahasa apa? Arab. Yang Ya, salah itu kalau agar kaumnya dia bahasa dapat memberi Ibrani, penjelasan kita kepada bahasa mereka. Yunani. Ini agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Berarti Ya, harus memang pakai bahasa betul. kaumnya. ambigu itu Bro Zuma. Itu nggak ada peraturan. Sekarang saya tanya pertanyaan kecil aja. Orang Jerman bersandar dalam bahasa apa? Boleh Bahasa nggak dia Arab. dalam bahasa Jerman? Bahasa Arab. Iya makanya. Boleh nggak bahasa Terus- Jerman? Bahasa Terus- Jerman boleh nggak? Boleh. Kenapa tidak? Dari mana? Boleh. Aku bersaksi tiada Boleh. Tuhan selain Allah. Jadi Siapa yang mengatakan Boleh. syahadat itu harus menggunakan bahasa Arab? Siapa yang mewajibkan? Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Ya udah kau ganti aja kau sendiri. Tuh, Nah, teman-teman. apa sih? Allah ya. Tuh, teman-teman. Allah ya. Oi. Yang pasti menyebut nama Tuhan Allah. Ya, iya. Nah,
In the name of Allah, in the name of Allah, tetap Allah, tidak seperti kalian berubah bahasa, nama Tuhan juga berubah, kan gitu. Saya paham. Ayo, mana Allah dalilmu? Dalil Allah apa, itu Pak? bahasa Arab saya paham. Tapi Ini apa boleh? wa ma arsalna min rasulin illa bilisani kaum. Anda boleh mengatakan bertentangan ketika Al-Qur'an itu bahasa Yunani. Tapi kan jelas bahasa Quran, bahasa Arab. Iya, Nah, jadi bisa terus dijelasin. peruntukannya dia, Pakai bahasa Arab bisa peruntukannya dijelasin. dia diutus adalah wa ma Tunggu dulu, bro. arsalnaka illa Penjelasan kamu kafatan itu linnas. gimana? Siapa yang bisa menjelasin? Pakai bahasa Arab siapa yang mengerti? Lah, Iya. mereka yang menjelaskan kemudian Kemudian apa? Pakai bahasa Arab? kitab-kitab kami bahasa Arab, Bung. Ya udah kau ngomong aja pakai bahasa Arab dengan Lah, mereka. kenapa bisa Udah ngapain pakai bahasa Arab? Indonesia di dalam masjid? Lucu Anda ini terkait lucunya dengan di keyakinan mana? kami, Lucunya di terkait dengan mana? keyakinan ibadah kami, Lucunya kitab kami di memang menggunakan mana? bahasa Arab, tidak seperti Iya, Anda. lucunya di mana? Harus pakai bahasa Arab. Ya Di lucu dalam lah masjid Anda. keluar bahasa Arab. Jangan Kitab pakai kami masih bahasa Indonesia. Arab hari ini. Kitab Iya, kami tapi masih pakai bahasa hari Arab ini. penjelasannya. Penjelasannya juga di pesantren-pesantren juga menggunakan bahasa Arab. Iya, Mengantar- dia mengantarkan bahasa masjid-masjid. Arab. Ya ampun. Ya, masalahnya sekarang Ini adalah dia dapat menjelaskan peruntukan. kepada mereka. Peruntukan. Udah pakai bahasa Peruntukan. Arab. Peruntukan Tidak ada pengutusan itu. kata-kata yang lain selain pakai bahasa mereka. Contoh Agar di dia Indonesia dapat saya memberi kasih penjelasan Bro kepada Zuma ya. mereka. Di Indonesia aja saya kasih contoh. Aneh Orang harus pokoknya. mengatakan Allah. Sekarang begini. Seandainya kita Aneh, kepleset pakai aneh. Al-Quran mengatakan, dengarkan dulu. Al-Quran mengatakan, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada seluruh umat manusia. Anda tolak. Yesus Siapa? Toh, mana mengaku dengan ayatnya? mulutnya Mana diutus ayatnya? hanya kepada Ayatnya domba-domba mana? yang hilang dari Bani Tunggu dulu, Israel. ayatnya mana? Anda Ayatnya mana? rubah. Yang mana ayatnya? Enggak, Wa ma Ayatnya mana arsalnaka aku mau baca? illa kaffatan Iya, ayat linnas. apa? Surat apa? Ayat apa? Surat apa? Biar Wa ma aku baca. arsalnaka illa Iya, kaffatan suratnya linnas. apa nggak ngerti, makanya gua Ya, nggak nggak bakal ngerti karena kau memang jelasin Anda nggak pakai bahasa paham. Arab. Iya kan yang memang kau harus pakai bahasa Arab ya gua nggak ngerti. Yang perintahnya yang pakai bahasa Arab. Jadi Wa ma gini aja lah, saya arsalnaka tanya, Bro illa Zuma, kaffatan Bro Zuma. linnas. Indonesia. Gini saya Basyira tanya, Bro wa Zuma. nadhira. Perlu itulah, gini aja lah ya. Nah, kan Kenapa apa bisa penting katanya? melenceng sih sebenarnya dari ajaran Islam bahwa keselamatan datang dari bangsa Israel? Kok nyasar sampai ke Arab? Anda bisa Di terangkan? mana dalilnya itu keselamatan dari bangsa Israel? Anda menentang Tunjukkan Quran ke sendiri? saya. Anda menentang Quran sendiri gitu? Di mana? Di mana di Al-Quran Udah, keselamatan dari bangsa tunjukin Israel? ayatnya. Zuma, Di mana? Zuma, Eh. saya ada satu pertanyaan. Oh, bertanya. Ya, silakan. Coba kamu tunjukkan kepada kami kapan siapa saksi Nabi itu ketemu dengan Jibril atau sesembahannya. Gak sanggup dia jawab itu. Gak sanggup. Iya. dia. Jadi gini. Ketika Udah, berbicara briefing aja. Cari dulu bro. benci cari kali Bapak ini dengan Islam. Entah Kagak, kenapa. ngapain benci? Anda takut meninggalkan makan babi, Anda takut disunat. Alah, Iya nggak kan? usah lah, ngapain Ada takut masalah, disunat? Pak. Terus Ngapain kenapa? gua sunat? Saya yang Ya, ditanya, memang saya kamu mau diperintahkan sunat di Al-Quran. Gak ada sunat. Urusan sunat. Memang kalau diperintahkan sunat di Al-Quran. Ya Allah. Memang Ibrahim nggak makan babi. Memang Ibrahim nggak makan babi. Ah, kau Ibrahim aja makan babi, kau nggak ikut. Yesus untuk domba-domba yang hilang dari Iya Bani Israel, udahlah, Bapak. Anda Ibrahim nggak itu bisa. makan babi bro. Anda nggak bisa Ibrahim itu bantah makan itu. babi, kau nggak ikut. Ya Pak Bilal, tolong carikan ayatnya. Di mana Bro Zuma, dalilnya tolong Ibrahim makan babi, Pak? Iya, bukan yang Mana mana. kapan Ibrahim itu dilarang makan babi? Aduh. Ya enggak, Anda kan menuduh tuh. Berarti Bapak mengatakan Ibrahim juga makan aspal karena tidak ada dalilnya makan aspal gitu. Makanya dia nggak ada Ya, dalilnya. tunjukkan nggak ada. dalilnya di mana Tunjukkan Abraham kau. makan babi itu di Kau mana, tunjukkan, Pak? kau tunjukin larangan untuk Ibrahim makan babi. Tunjukkan juga larangannya Ibrahim makan aspal. Ada Berarti nggak? Ibrahim makan babi nggak? Berarti Abraham makan Yang aspal nggak gitu. dilarang Nggak di bisa dalam Al-Quran gitu, Pak. dijalankan nggak? Jadi gini ada dua ya. Haciu, Tadi, meong. ya. Satu nih bro Candy tadi barusan tolong bilang di mana ada saksi itu untuk persaksian tadi, buktikan satu-satu lah dulu. Kalau saya tadi meminta kenapa larinya ke Arab dari bangsa Israel, itu nanti biar dicari sama Bro Bilal ini. Anda jawab dulu Candy lah. Aku mau tanya Iya. dia. Tunggu. Ya, jadi Al-Quran itu wahyu, Pak. Saksi. Ya, terus? Al-Quran itu wahyu. Bukan Di Al-Quran juga menyebutkan bahwa Al-Quran ada perkataan rasuli. nggak ada habisnya orang Biar ini. diterang. Padahal nggak bisa baca Quran tapi banyak cerita. Ya, Jadi, oke, memang Zuma. itu salah. Bacakan ayatnya ke Ini saya salah. coba. Ayo bacakan ayatnya ke saya. Ajarin saya Quran, Pak. Kayaknya Anda lebih tahu dari saya. Ngajarin kamu Quran, katanya kamu jago Quran, gue ajarin lagi ya, kebalik lah. Katanya hafal. Itu aja jawab dulu satu-satu lah Bro Lucu, Zuma. lucu, Jadi lucu, dalam lucu. ajaran Islam yang saya tahu persaksian itu harus ada 4 orang ya. Sementara yang Bro Candy tadi tanya, Anda jawab dulu saksinya ada. Saya katakan gini, kalau Anda ingin mengatakan saksi di sini adalah melihat Tuhan dan melihat Rasulullah, saya katakan tidak ada saksi. Ya udah, berarti Oke, bohong. saya beritahu kamu semua ya. Kamu jawab Iya, kamu iya. semua ya. Sebentar. Ya. Itu Musa waktu dia naik ke Gunung Sinai. Itu Iya. disaksikan oleh seluruh Israel bahwa Oke. itulah tandanya dia bertemu dengan Allah. Tetapi karena tidak kesanggupan orang Israel untuk melihat Allah, tetapi mereka melihat kehadiran Allah itu. Kamu harus mengerti itu bahasa semua. Itu Iya, baru namanya terus? utusan Allah. Ya, Ya, utusan terus? Tuhan pencipta. Kamu lihat itu Iya. Yesus, ya.
Dia waktu dibaptis, semua orang melihat kok. Ya. Apa yang dilihat? Banyak persaksian Ada suara. itu. Iya, Ada yang dilihat burung apa? merpati. Yang dilihat apa? Satu, burung merpati. Bahkan Yang kedua, ada pernyataannya. Dengar dulu. saya tanya dulu. Inilah, dengar dulu Yang- semua. Nanti kamu bisa Yang jawab. pertama burung merpati, yang kedua Dengar dulu semua. Ya, itu dikatakan inilah anak yang kukasihi kepada yang berkenan. Itu dinyatakan Terus? sekali lagi semua di Matius 17. Iya, Itu ada terus murid-muridnya. orang-orang yang mendengarkan sekarang itu orang apa? Murid-muridnya Orang yang Romawi masuk. Yunani. Dengar dulu, loh. Kamu kan bertanya gitu. Itu cerita Artinya, yang tidak ada loh, faktanya, sekarang Bung. kamu jawab dulu dari cerita kami tidak ada. Allah. Kamu jawab dulu dari cerita kami tidak ada. Ada suara dari langit itu menggunakan Kamu bahasa jawab apa dulu dari cerita suaranya? Quran kamu. Bahasa Yunani atau bahasa Ibrani? Kamu jawab dulu dari Quran kamu. Ada nggak parah seperti ini. itu? Biar Iya, secara ada Bible. saksinya. Loh, ada nggak dari Quran? Sekarang kamu? Anda membawa, dengarkan dulu Loh. saya. Mana Anda saksinya? Apple to apple. Bro. Udah apple to apple juga kan betul. apple Hati-hati, to apple. hati-hati stroke, Saksinya mana? hati-hati stroke Pak. Gigi Ya, palsu. saksinya mana? Saksinya, Pelan-pelan aja. saksinya turun Al-Quran apa? Halo, tes. Gini loh, gini. Kan si Bang Juma ini sendiri. Kita rame-rame, maksudku satu-satu gitu loh. Ya udah aku kalau Boleh mau sampai kamu aku turun. Bang Bilal kalian ya, yang biar ini ada- ya. Bukan satu-satu. Bang Bilal aja nggak apa-apa satu. Tapi kita fokusnya ke Bang Bilal. Yang lainnya jangan ngomong dulu. Ayo, Gitu, oke, ya, ya. biar nggak pusingin dia, soalnya aku terlalu pusingin dia, jadi aku berhenti. Iya, iya. Dia oke. pusing dengan pertanyaan saya. Iya, Ya udah, pusing. saya pokoknya sama ya dengan Pak Storymaker bahwa saya ingin pembuktian yang ada saksinya. Silakan yang lain, nanti saya kejar. Oke, ya baik. Jadi Al-Quran itu wahyu, Pak. Yang dikatakan wahyu itu tidak butuh kesaksian. Oh, gitu. Iya, nggak butuh kesaksian wahyu Boleh itu. saya bahas. Silakan Anda bantah. Oke. Silakan. Bagaimana kamu yakin itu ada situ Jibril, ada Allahnya kalau kamu tidak menyaksikannya? Lihat Kamu aja saya isi tanya, kitabnya, tunggu Pak. dulu. Kamu Pak, bisa lihat aja isi Dengar kitabnya. dulu. Karena itu Cuma- kejadian 1400 Cuma, tahun silam. saya tanya kamu iya. dulu sekali lagi. Mm-mm. Itu namanya kalimat syahadat kamu. Aku bersaksi apa? Ya, aku bersaksi Apa tidak ada bersaksinya? Tuhan. Aku tanya. Loh, Tidak ada itulah Tuhan kamu selain contoh Allah. dari Allah, dari Nabi kamu. Bersaksi apa? Saya Apa yang menyaksikan, disaksikan? saya Allah yang berikrar, mana? saya yakin. Allah Saya yang seperti yakin apa? sekali. Allah Saya seperti apa? yakin sekali. Ya, Allah Meskipun seperti saya apa? tidak, Jibril seperti apa? Saksinya nggak ada kok. ya itu iman saya, Pak. Wah, susah. Jangan bicara iman, buktikan dong, bro. Nah, Kalau bicara sekarang iman tidak begini. dari tadi. Kalau saya Iman tanya ya kepada iman, sudah saudara. selesai kalau bicara Tunggu. iman. Tunggu. Iya. Kamu Saya punya tanya kepada punya saudara. iman, nggak usah Siapa didengarkan lagi. saksi Tuhan menciptakan terang pada hari pertama? Maka saya tanya kamu, kalau saya jawab kamu bisa mengerti nggak? Kamu harus tahu Saya bahasa tanya itu. dulu. Kenapa yang Siapa menulis? saksi Dengar dulu kamu. melihat Allah menciptakan hari pertama? Sekarang Jawab saya. kalau kamu tanya itu, saya tanya kamu juga ya. Bisa kamu jawab nggak Nah, pertanyaan itu itu kan, saya? kan Ya, keok. saya jawab. Itu Tapi iman, kamu bisa Pak. nggak Itu menjawab? iman. Saya jawab. Bukan iman. Sekarang Kamu kita bisa lihat jawab kitabnya. nggak? Saya jawab. Tapi kamu bisa jawab Ya. nggak? Ya saya jawab ya. Tapi Ya, kamu saya bisa katakan jawab ya. kitab saya kitab Jangan wahyu. sampai malu semua. Saya Tidak seperti kitab Anda kitab Loh, saksi-saksi tapi nggak ada makanya, saksinya. Itulah kamu. Ah, Karena saya nanti jawab kita nggak buktikan, berani. nanti kita Karena buktikan. kamu udah tahu jawaban saya kan. Kamu aja nggak bisa Nanti kita menjawab itu buktikan. semua. Kitabmu Loh, kitab kok bisa saksi, oke. buktikan? Kitabku Loh, kitab wahyu. Nanti Saya kita jawab, bandingkan. tapi kamu bisa jawab nggak dari bahasa kamu, dari Quran kamu? Silakan, Kamu silakan. nggak akan bisa, saya bilang. Saya jawab. Silakan. Ya. Silakan. Waktu siapa yang nulis itu semua itu? Biar kamu tahu. Kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan siapa? Itu namanya Enggak Musa. ada disebutkan namanya. Dengar, Nggak disebutkan dengar kamu namanya. dulu. Musa itu waktu turun dari gunung Sinai, dia tubuhnya penuh Jadi sinar. saksi gitu. Dengar dulu. Sinar itulah kemuliaan Allah. Ada di situ. Enggak, yang saya Waktu tanya, dia Bro, menulis itu semua. Siapa saksi Dengar dulu semua. ketika Dengar dulu Tuhan semua. menciptakan Itulah kamu langit nggak dan mengerti bumi? namanya rahasia Allah itu. Loh, tadi bicara saksi, sekarang lari ke pewahyuan. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Karena Anda di situ. Nah, itu bukan Sekarang Anda bertanya saksi. Sekarang saya tanya, siapa saksi melihat Tuhan menciptakan langit dan bumi? Kamu nggak sanggup Jawab. kan? Lah, dengar Enggak, dulu, saya tanya terangkan dulu, Pak. Pak, Saya Anda terangkan mengatakan dulu semua. kitab Anda itu kesaksian. Ya Allah, Sekarang kamu nggak sanggup, tolong kan? tunjukkan Dengar kepada dulu, saya dengar saya selesaikan siapa dulu. saksi melihat Saya Tuhan selesaikan menciptakan dulu langit dan semua. bumi. Jangan kejang-kejang, santai aja. Saya terangkan dulu semua. Kamu Nggak mengimani ada yang Musa. Anda terangkan. Musa Anda mana hanya yang kamu mewahyu. imani? Kitab Yang Anda mana wahyukan, kamu yang Anda imani? sampaikan di Kamu pewahyuan. bersin. Makanya kamu nggak bisa jawab. Cuma aku belum bersin Itu kau jangan ditulis oleh meong. Musa karena waktu itu Tunggu kenapa aku. Musa bisa menerangkan semua itu? Itulah wahyu dari Tuhan. Nah, wahyu. Apa yang Kan kamu- wahyu. dengar dulu, Nah, dengar sekarang dulu. siapa saksinya? Loh, Siapa saksinya langit saya diciptakan udah oleh bilang Allah? tadi. Dengar lu semua. Kenapa dikatakan Musa itu kamu ikutin? Allah kamu mengikuti dia. Karena tidak bisa bicara Allahmu sendiri. Dari abad ke-7 muncul ke Adam. Dari mana dia bisa bercerita? Maka yang digunakanlah Musa di situ. Biar kamu tahu. Gitu ya. Jadi gini loh, Bro Zuma ya. Aneh ya. Cerita Musa, cerita Allah itu yang dinyatakan di dalam cerita Musa itu sudah ada di dalam kitabnya. Dan kemudian Tuhan ini memperkenalkan diri dengan juga Iya, yang saya mengenal nabi-nabi tanya yang sama sebelumnya, mengenal pertanyaan Abraham, kalian mengenal dulu. cerita-cerita sebelumnya. Dan dia sosok yang nyata di dalam kehidupan Musa saat itu, dan dia bercerita banyak tentang itu. Jadi tidak ujuk-ujuk datang saya Tuhan yang seperti di cerita Anda. Tidak ada saksinya dan itu disaksikan di Loh, depan yang justru di Anda itu yang saya Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Aku Tuhan. disaksikan banyak satu bangsa loh, bangsa Siapa? Israel Coba saat sebutkan siapa yang jadi saksi di situ namanya. Dan apa kesaksiannya? Terangkan dari Al-Quran kamu Zuma. Israel. Saya Aneh. tanya kamu Zuma. Kamu terangkan penciptaan itu dari Al-Quran kamu coba. Lah ujung-ujungnya lari ke Musa kok.
Iya, Oh, gini loh, sebentar. nggak bisa kamu bantah Bro Zuma. Gini loh, bukan Apa masalah yang nggak bisa? Seandainya saya menyatakan Anda tidak ada kutanya bangsa, Anda mencret semua. kerjaan Musa ngapain di situ sendiri? Ngapain? Sementara dia kan menuntun suatu bangsa. Bahkan di kitab Anda pun ditulis. Sekali lagi saya katakan kepada Anda, Al-Quran itu bukan kitab saksi-saksi, bukan kitab sejarah, beda dengan kitab kalian. Bukan masalah Kitab sejarah tapi error, kan ada gitu. Ada yang mengakui dan ada sinkronisasinya seandainya. Suma, Anda mengatakan kitab Anda lebih di atas daripada Al-Quran. Tapi ketika ditanyai tentang kitab Anda, apa yang Anda lakukan? Saya tanya kamu. Sekarang saya tanya, siapa saksi ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi? Bentar, gua jawab Pak. Silakan. Siapa saksi ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, kan begitu? Iya. Itu kan penciptaan, bukan pengutusan. Yang kita bahas, sebentar Bang. Yang kita bahas kan tentang utusan. Siapa saksi utusan ini menerima wahyu, kan gitu. Tapi kalau Ya, Abang terus? membuat komparasinya, siapa yang menyaksikan Tuhan menciptakan langit dan bumi, yang nggak ada. Manusia aja belum ada. Oke, kenapa kita Dan percaya itu, itu? Kenapa kita itu percaya? gimana, Bang? Kenapa kita percaya sementara tidak ada saksi? Oh, Tuhan bersaksi, bukan bersaksi, memberikan informasi itu kepada Musa di dalam kitabnya ditulis. Nah, percaya aja kan? Loh, karena memang ditulis di kitabnya Bro Zuma. Aduh. Nah, sama lah kami. Musa Al-Quran Bang, juga bentar. begitu. Ketika Musa Al-Quran itu- itu dituliskan tentang sesuatu, kami nggak butuh saksi. Bukan. Lihat aja isinya, Bukan. apakah sesuai dengan fakta. Misalnya langit tidak bertiang. Di kitab Anda langit bertiang. Nah, kita lihat aja dulu buktinya. Bukan. Yang mana yang benar sekarang ini? Ini loh, Apakah langit itu bertiang atau tidak? Ini, Kan bro, begitu. Zuma. Eksistensi Zuma, sebuah kamu cerita tahu kan? yang ada saksi itu lebih kuat Keberadaan dibanding yang Allah hanya itu harus klaim. dikenal Zuma, Gitu loh. bukan karena Apa satu orang. apa Tetapi korelasinya harus Anda dikenal mengatakan banyak saksi bagaimana- tapi tidak dengar dulu, sesuai Zuma. dengan fakta? Sekarang saya tanya Zuma, bagaimana satu orang yang bertemu dengan Jibril dengan Allah kamu percayai, sementara Musa dilihat oleh seluruh Israel, Satu bangsa, sementara ya. Yesus dibaptis dilihat oleh orang saksi di sana. Sekarang kamu bercerita tentang satu Allah yang ada ketujuh muncul yang disaksikan satu orang kamu percaya. Coba logika apa yang kamu tawarkan ke saya? Oke. Jibril datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, ya kan? Ajarannya kemudian digunakan untuk merubah semua konsep dan budaya yang ada di sana. Dan ingat, pewahyuan Al-Quran itu bukan cuma sehari, seperti layaknya ketika ke Damsyik. Pewahyuan Al-Quran itu kurang lebih 23 tahun lamanya. Siapa yang menjadi saksi pewahyuan itu? Sahabat-sahabatnya, orang-orang yang ada di sekelilingnya. Faktanya mereka beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bandingkan dengan saudara, siapa saksi melihat Allah datang kepada Yesus? Bagaimana dia beriman? Kan Orang-orang yang ada di sana. tadi. Cuman kitab aja yang mengatakan, Sekarang saya kitab tanya Anda kamu, saja yang mengatakan dicatat banyak di kitab saksi. kamu di mana Tapi bahwa siapa yang sahabat-sahabat beriman itu kepada melihat Yesus? Allah itu datang kepada Nabi. Coba, ketika dikatakan, aku mendengarkan suara dari langit. Nah, sekarang mana buktinya orang Yahudi beriman kepada Yesus? Mana? Yesus itu orang Yahudi, murid-muridnya orang Yahudi. Mana orang Yahudi yang Loh, percaya bahwa Tuhan yang kenapa mereka kamu Hasem bingung? pernah Kenapa kamu datang kepada bingung? Yesus? Kenapa kamu Mana? bingung? Buktinya ada murid-murid orang Yahudi kok. Iya, yang saya Loh, tanya sekarang sekarang saya layaknya tanya baginda level-levelnya. Rasulullah Muhammad SAW, Level-levelnya Zuma. Dengarkan dong, dengarkan. Sebutkan nama Rasulullah sahabat Nabi Muhammad yang SAW melihat keberadaan Allah itu. datang kepada umat Zuma, manusia, dengarkan dulu, di mana Zuma. dia diutus Sebutkanlah di nama. Jazirah Arab. Zuma. Sejazirah Arab Zuma. beriman kepada kejadian-kejadian yang Zuma. terjadi terhadap dirinya. Zuma. Sekarang Yesus Zuma, di dalam kitab sebutkan Lukas dulu, dikatakan, Zuma. dan aku mendengarkan Sebutkan suara dari nama- langit dan nama sahabat mengatakan, Nabi yang- inilah yang anakku, melihat kepadanya saksi aku itu. berkenan. Zuma. Apakah Yerusalem tempat kejadian yang dituliskan oleh kitab Anda itu betul-betul Takia. seperti Kristen hari ini? Kan tidak. Ini Oke. Bro Zuma, ini bicara, Sadar nggak di situ abang-abang? ini bicara tentang saksi Bro Zuma. Kalau ada Iya, saya persaksian, tahu. itu Saksi yang Anda ajukan cuma ada di dalam kitab saudara. Terus? Tapi orang-orang Yahudi sampai hari ini ada nggak yang mempercayai bahwasanya Tuhan pernah berbicara di Sungai Yordan dan mengatakan Yesus itu sebagai anaknya? Ada nggak orang Yahudi sekarang? sekarang finally Kami Menjadi mencatat Kristen nggak sebagai mereka? saksi, loh. Kan tidak. Kami bersaksi, kami menceritakan apa yang kami lihat, apa yang kami rasakan. Itu cerita yang Sekarang dibangun di kitab sekarang kanonik saya tanya Anda. Kamu, cuma, kamu sebutkan nama sahabat-sahabat Nabi yang melihat keberadaan Allah itu bertemu dengan baginda Nabi. Siapa namanya? Ya. Satu saja. Gini loh, Pak. Satu Gini loh. saja. Satu Allah saja. itu bukan makhluk, namanya wahyu. Allah itu bukan makhluk. Jadi tidak bisa dilihat. Saksi, Bagaimana bro. mungkin Anda Bukan- minta bukan kesaksian masalah- melihat Allah? Allah kami bukan makhluk seperti Tuhan setidaknya kalian. ada yang ikut menulis gitu loh bro, berbicara Loh, atau Sahabat-sahabatnya semuanya penulis Al-Quran, penghafal Quran. Kemudian Kalau sesudah apa yang itu- terjadi kepada, dengarkan, kalau apa yang terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu hanya isapan jempol, ngapain mereka menghafal capek-capek Quran itu? gini loh, kelemahan dari ajaran Oke, Anda ini Zuma. gini loh bro. Saya tanya Kelemahan gimana? Di mana Zuma. kelemahannya? Bandingkan dengan ajaran Anda. Anda Iya. katakan ada suara dari langit pada saat Yesus dibaptis. Mana umat yang menjadi saksi itu keturunannya agama apa kamu mereka? percaya Musa, kamu percaya Isa, apakah kamu nggak punya nalar apa kamu punya? Apa yang kamu percaya Wahyu, dari Musa? Apa yang maha kamu percaya melihat Isa? yang menyatakan, Dengar dulu. yang maha melihat yang Dengar menyatakan dulu, kepada Isa. Rasulullah. Dengar dulu Ayo. Zuma.
Kamu percaya Musa, kamu percaya Isa, tetapi kamu nggak mau tahu ceritanya. Apa yang kamu percaya? Omong kosong. Saya percaya bahwa mereka adalah nabi yang diutus kepada Bani Yakub. Aduh, itu yang mau saya bilang gini loh, Bro Zuma. Disitulah ya kelemahan dari Anda itu, persaksian Anda. Sini saya buka sedikit pikiran Bro Zuma. Apakah itu salah? Ketika saya mengatakan Nabi Musa untuk Bani Israel, apakah salah? Iya, dengar dulu ya. Yesus untuk Bani Israel, apakah salah? Enggak. Iya, terlalu jauh meloncat. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan Yesus untuk seluruh umat manusia, apakah itu benar? Mana buktinya? Ayo, mana buktinya? Terlalu berani. Tunjukkan ke saya buktinya mana? Yesus berani. mengatakan dirinya untuk diutus kepada seluruh umat manusia mana? Iya, Paling data-data yang tadi yang Anda sajikan. Anda untuk mengenal Musa. Kenapa saya bilang gini loh? Anda itu ada di tahun 700 yang dituliskan di tahun Ya sama. Kitab Anda juga baru kemarin sore. Salah. Ini mau direvisi lagi loh, Bang. Begini 2023. Begini loh. Gimana sih abang ini? Pengetahuan ajaran Anda tentang zaman sebelum Masehi itu nggak tahu sama sekali gitu loh. Anda sama sekali nggak tahu cerita zaman sebelum Masehi gini, saya kasih tahu ya. Anda tahu nggak cerita sebelum Masehi itu dari mana Anda tahu? Iya, dari Bible kan? Iya, dengar dulu makanya. Sudah. Jadi Anda jadi saksi? Tidak. Jadi terjadinya ajaran Anda ini hanya 23 tahun yang akan Anda compare dengan ya ribuan tahun dalam proses, dan ada orang-orang eyewitness di dalamnya, saksi mata yang hidup di situ dan mati di situ dan menuliskan di situ. Sementara keotentikan kitab Anda itu sama sekali nggak ada, karena sudah jauh kemudian di hari ratusan tahun kemudian baru ada. Gitu loh. Jadi Bang, masalah Anda menilai benar. Kitabku dengan Iya. kitab Anda. Beda, kitab Memang saya itu kenyataan pewahyuan. pahitnya Bro Zuma, 23 Enggak, itu justru tahun keindahannya Anda akan Al-Quran. menabrak Itu justru keindahannya yang Anda tidak akan- pernah bisa Anda akan diruntuhkan oleh menabrak siapapun. Rut Yahudi Menabrak yang yang ribuan mana? tahun usianya Menabrak yang mulai mana? dari Nuh atau Nabrak yang mana? Nabi Musa untuk Bani Israel, Iya, Nabi Isa untuk Bani Israel. Yang nabrak yang mana? Yang nabrak itu Anda. Yesus untuk seluruh umat manusia katanya. Gini, kenapa saya bilang tidak ada dasarnya? Begini loh Bro Zuma, persaksian yang ada di dalam 3 tokoh yang ada dalam ajaran persaksian? Anda. Iya, dengar dulu. Persaksian. Ada Apa gunanya persaksian yang ada di kitab Iya, Anda dengar kalau tidak dulu. betul? Percuma Ada 1000 Jibril, saksi kalau tidak ada yang dengar benar. dulu. Ada Jibril, ada Allah Anda, ada Muhammad. Terus? Ketiganya itu saling bisa, itu saya akui, bisa kita tahu dari Jibril, bisa kita tahu dari Nabi Muhammad Anda, bisa juga kita tahu dari Allah Anda. Saya percaya itu. Sekarang pertanyaan saya yang seperti Bro Zuma belum jawab gitu. Saksi Islam di saat Nabi Anda belum lahir siapa? Islam tidak ada eksistensinya dan ingin mengenal Musa yang itu kepemilikan dari Yahudi, itu terlalu jauh. Anda melangkah, Anda nggak kenal Musa dan nggak kenal Taurat. Karena apa? Anda tidak eksis di saat Nabi Anda Bung, belum lahir. Anda tidak tahu nggak, eksis. Bung? Anda tahu nggak? Anda kenal Musa dari mana? Saya tanya dulu. Anda kenal Musa dari mana? Tidak ada di kitab kami, karena kami berada Apa yang diceritakan di kitab? Kalau ada di kitab Anda, siapa penulisnya? Penulis kitab Anda ini apakah saksi? Keselamatan ada dari bangsa Yahudi, dan itu dari Rut Yahudi. Keselamatan Kenal ada dari Musa bangsa karena dia orang Yahudi. Sementara Anda kok bisa melenceng ke Arab? Itu yang saya bilang, tidak ada kesaksian Islam di saat Nabi Anda belum lahir, gitu loh. Sehingga Anda terlalu jauh melangkah mengenal Musa yang milik orang Yahudi di dalam Keyahudiannya. Saya paham. Anda nggak punya eksistensinya di situ. Silakan Anda bisa sekarang begini. buktikan bahwa ketuhanan Anda ada sebelum Nabi Anda lahir. Silakan. Ini juga ternyata. Ya, silakan. Sekarang begini. Anda mengatakan Guys, kebenaran dari Yahudi. Sebentar Mas Zuma. Tolong bantu saya, tunjukkan Waktu saya- data di dalam. Bang Zuma sebentar. Baterai saya 20 menit ya. Nanti yang intinya aja ya. Ya. Tolong bantu saya, tunjukkan di dalam pengakuan Yesus atau Musa atau Daud atau Salomo, pengakuan bahwasanya bangsa Arab itu adalah bangsa yang kemudian dikutuk. Tunjukkan kepada saya. Dan saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana Yesus mengutuk Bani Israel yang menjadi sumber agama Anda. Tidak Sekarang- ada yang kita nggak bicara tentang ada yang mengutuk bangsa Arab. Anda mengatakan kenapa ada kebenaran dari Arab? Iya kan? Sementara Yesus mengatakan nabi palsu itu dari Bani Israel. Agama Anda dari mana sekarang? Saya tanya. Gini, simak Kan baik-baik gini. kata-kata saya tadi ya. Gini loh Bro Zuma. Keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi, dari bangsa Oke. Israel. Datangnya, Keselamatan yang bukan kayak mana? Bukan artinya akan mengutuki bangsa yang lain, tidak. Berasal dari Rut Yahudi itu, dan kami kenal Musa dari situ, dari Rut Yahudi yang berhak itu gitu maksudnya. Nggak ada yang mengutuk bangsa Arab, nggak ada yang mengutuk bangsa Arab sama sekali. Nah, sekarang ada nggak yang mengutuk bangsa Israel? Di mana dibuktikan ada yang mengutuk bangsa Israel kecuali di ajaran Anda? Anda kan melaknat di ajaran Anda kan melaknat itu Yahudi atau kafir atau segala macam. Anda sedang menertawakan ajaran sendiri atau gimana ini ya, diskusinya? Halo, jangan ketawa. Yang Saya disebut bukan ular beludak riwayat oleh Yesus Al-Quran bangsa malah. apa itu, Bang? Bang, yang disebut ular beludak oleh Yesus itu bangsa apa, Bang? Itu sebagian dari orang-orang ya, bukan seluruh bangsa itu. Sebagian orang-orang yang ada di mata Yesus saat itu, sekelompok Yang dikatakan orang, bukan- bangsa tegar tengkuk siapa? Zuma, Iya. boleh Iya, nggak saya satu pertanyaan Zuma? silakan. Kamu tahu nggak Musa itu orang mana? Yahudi kan? Kalau kamu Iya. mengutuk bangsa dia, tersinggung nggak dia? Marah nggak dia? Kamu nggak mikir ke sana Terus? gitu. Kamu mengimani dia, tetapi kamu nggak tahu itu bangsa dia Yahudi itu.
Sekarang kamu Terus? ngutuk bangsa Yahudi. Apa kamu nggak malu? Siapa yang ngutuk bangsa Yahudi? Loh, kok kamu jangan baca gitu dong? Bro Zuma. Anda baca ayat Yang mana, sendiri yang loh. mana tuh? Yang mana dalilnya kasih ke saya? Jangan begitu. Dalilnya kasih ke saya dong. Aduh, Ayo. saya harus buka lagi Kamu cuma mengimani Musa doang, nggak tahu dari bangsa mana dia. Sekarang kamu bicara Arab aja kamu tersinggung. Iya. Enggak, saya tanya sama Anda dulu, mana dalilnya? Dan kamu Ya, bukan Bro. orang Arab, konyol. Banyak di Al-Quran itu Mas Bro. Bukan orang Arab, tapi ajarannya untuk seluruh umat manusia, Bung. Emangnya Musa itu waktu datang untuk siapa? Saya tanya. Untuk Bani Israel. Iya, dari Kenapa Bani Israel. kamu di Israel? Emangnya Kamu saya Bani umatnya? Israel. Saya Kenapa ngaku kamu nggak menghina bahwa saya Bani umatnya Israel? Nabi Musa? Saya ngaku Kenapa nggak? kamu percaya Bani Israel? Lu saya percaya Kenapa? kepada mereka bahwa Dia bukan Bani Musa Israel kok. diutus kepada Bani Israel. Kenapa kamu Lucu Anda percaya ini. Bani Israel? Saya percaya. Itu gagal paham aku. Saya percaya kalau Anda itu adalah orang Kristen, apakah saya harus jadi Kristen? Jadi Anda Kamu percaya? itu namanya cuma Saya percaya Musa Kamu untuk nggak Bani tahu Musa Israel. itu orang Anda Israel. lucu. Waktu kamu katakan, tahu nggak kamu semua apa dikatakan di Gunung Sinai? Tuhan, hapuskanlah namaku dari kitab suci itu, asal orang ini selamat. Itulah hatinya. Begitu mencintai dia orang Israel itu, orang Yahudi itu. Kamu nggak paham itu. Sekarang kamu hina bangsa dia, sementara dia rela dia dihapus nama dari kitab Itu kan itu. memfitnah lagi. Bahasa apa yang kamu bicara sekarang? Kamu menghina Yang apa? pasti Bro Zuma, yang pasti Anda tidak bisa membuktikan bahwa ya sebelum Nabi Anda lahir, Anda punya kepentingan untuk nabi-nabi yang di dalam Rut Yahudi. Tidak ada. Oh Tidak iya ada memang. Nggak ada. Saya kan katakan kitab saya itu bukan kitab Kamu nggak mengenal Spanyol. Musa Zuma. Bicara apa Kitab kamu? saya bukan kitab Musa itu Spanyol. mencintai Separuh Israel nyolong sampai dari dia rela agama lain. menyerahkan Beda dengan tidak kitab masuk Anda. kehidupan Zuma. Kitab Sekarang Anda kamu itu menghina melakukan Israel. Apa penyelidikan dia mau untuk seperti mengambil poin-poin yang mengenakan Anda dijadikan itu sebagai kata perjanjian siapa? baru. Kata-kata Oh. Anda itu tidak bisa dibuktikan Bung. Zuma. Bung, Yang pasti perjanjian lama itu terjemahan dari kitabnya orang Yahudi. Kalian bukan Yahudi kok. sekarang begini, saya sudah bilang premis awalnya, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dalilnya tunjukkan ke saya keselamatan yang dimaksud itu yang mana. Tadi Kamu Yesus mengimani. berkata untuk Jangan seluruh kamu bangsa musuhi- gimana Jangan kamu sih? musuhi. Yesus aja dulu. Kaumnya. Nggak usah Kamu terlalu tahu jauh. kan? Yesus mana? Kamu Dalilnya baca dia mengaku itu untuk seluruh baik-baik. manusia itu aja dulu. Apakah si Musa itu Tunjukkan aja ke saya masalahnya. dulu. itu Jadi Anda Nah, itu kan Anda nggak- ribet Anda- memang. Anda nggak mengakui ayat-ayat selanjutnya, hanya sepotong ayat di belakang. Jadi kalau finally Tunjukkan Yesus- kepada saya Yesus dong. Ayat berkata, selanjutnya yang mana dong? Loh, Mana? pada Apa? akhirnya Yesus berkata, beritakan Injil ini ke seluruh bangsa, kurang apa lagi? Beritakan Bro Adeliot? Injil ke seluruh bangsa. Injil yang Iya. diberitakan apa? Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Loh, Udah selesai. perintahnya iya, memang dia kan gue sudah bilang tadi, keselamatan Perintahnya datang gimana? dari bangsa Yahudi ini. Yesus orang yang berasal dari Yesus. Yesus mau Keselamatan itu datang dari Allah, bukan dari Yahudi. Allah yang mana? Saya nggak kenal. Saya kenal Allah yang disembah oleh Musa, yang sekarang namanya diambil masuk ke dalam kitabmu. Kalau Anda Allahnya dari Musa, itu Yotevave. Anda mau Nah, bersahabat terus dalam kenapa nama Lai tidak Yotevave? menggunakan Yotevave? Kenapa Lai Ya. tidak menggunakan Yotevave? Kenapa? Masalahnya pertanyaan saya kecil saja. Anda mau nggak bersahabat menggunakan Yotevave? Lucu. Asyhadu ilaha ya Yotevave gitu berani? Silakan. Lucu. Oh jangan Lucu lucu, Anda. kalau Anda mengaku-ngaku Allah Israel setara Siap. dengan Saya katakan kepada Anda, Tuhan saya itu pencipta langit dan bumi. Dia mengutus Nabi Musa. Iya, Saya itu menyebutnya Allah. Loh, tidak. Musa tidak pernah kenal dengan Allah. Dari Apalagi mana itu Anda berarti- tahu? Aduh, Dari mana Anda kan tahu? saya bilang. Dari mana Anda tahu? Itu Yotevave. Dari mana Anda tahu? Dari Tidak mana? akan pernah. Ada kitabnya Musa sama Tidak ada Anda. manuskrip purba yang menyebutkan nama Allah. Yang ada Allah itu di buku Ibnu Ishaq, di mana Abdul Muthalib mempersembahkan anak kesayangannya yang bernama Abdullah, dipersembahkan untuk Ya, Tuhan nggak apa-apa. Allah yang berada di Itu iman kami, itu iman kami. Udah final Oh, kami jangan itu. masalah iman. Itu iman Bro. kami, Bu. Gini, Tuhan makanya pencipta jangan langit dan ditama-tamain. bumi itu namanya Allah. Itu iman kami. Abdul Itu Muthalib itu iman kami. Nama Abdul pencipta Muthalib langit itu dan bumi pagan itu Allah. menurut Dan tulisannya Ibnu Ishaq. alhamdulillah kitab kalian itu juga menggunakan kata itu. Sekarang gini lah Bro Zuma. Gitu loh. Anda Itulah bisa hebatnya nggak buktikan? Al-Qur'an. Ya Sehingga kan? Anda berhak, Oh, gini loh. mantap. Sehingga Anda berhak ya untuk berbicara. Saya tentang lihat Musa, revisi-revisi tentang kitab Allah. Anda itu dari tahun ke Saya tahun. pernah melihat Tidak eksistensi ada nama Anda Yotevave sebelum di Nabi dalam. Anda Yang ada lahir, Allah. Itu tidak ada Islam. Anda tidak akan ada punya kaitan benang merah apapun dengan ketuhanan Yahudi yang ada di Rut Yahudi. Bahkan Anda Ya tidak kenal Musa, dan terserah Musa pun Anda, tidak kenal Anda, gitu. terserah. Anda tidak bisa buktikan, silakan. Enggak Kalau bisa buktikan, masalah. saya tunggu 5 menit. Saya tunggu 1 detik, Anda bisa buktikan Tuhannya Musa itu Yesus. Yesus memang Tuhan ya, yang sebelum dia menyatakan dirinya dari Yotevave tadi, dan itulah Yesus sendiri. Kenapa Anda bingung? Karena Tuhan memang sudah turun ke bumi ini yang Itu tidak kan diajarkan yang Anda di ajaran ajukan di iman tahun Anda sendiri 700 yang telah terhadap anak datang. manusia. Itu Loh, pengakuan memang itu Anda. kejadiannya karena Anda Kejadian di terlambat mana? lahir Di gitu, mana? anak Di mana? tadi. Di mana Musa menyembah anak Maria di mana?
Semua sudah dicatat Bro Zuma. Sampai hari ini pun tidak ada jurnal yang menyanggah tentang ketuhanan Yesus. Karena Nggak ada jurnal, nggak ada jurnal. Yesus sendiri yang membantah dirinya bukan Tuhan. Tidak ada. Kristen berkembang sempurna hingga hari ini miliaran. Dan Ya tidak kan ada Yesus komplain mengatakan tentang itu. nabi palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Itu kan nubuatan yang Masalahnya sudah nabi ada, palsu Bu. itu memang akan mendapat hukuman. Memang sudah dikasih tanda-tandanya. tentang Betul, nabi palsu mati yang di akan kena penggal, isu dan ada yang mati racun. di RS. Iya. Ya, tentang Nggak ada yang kena mati ibu di dan RS. mati kena racun itu memang sudah Yang mati tandanya. diracun itu Yesus yang itu. Ya, yang minum salah. Anda asam salah anggur. membaca Alkitab tentang Oh enggak karakter. dong. Tentang Dia buta minum karakter asam segala macam, anggur nggak ada kemudian dia urusan. mati. Belum Tidak disalib ada mati urusan. duluan. Yesus itu menyerahkan Gagal nyawanya paham lagi. sekarang. Anda tidak bisa membuktikan hubungan Islam dengan garis keturunan Yesus itu Yahudi. nggak mati Anda disalib, tidak kenal dia itu Musa, mati bro. diracun. Anda tidak punya Taurat. Tidak, Anda nggak perlu banyak ini segala macam. Karena apa? Itulah Emang sebabnya situ kami punya tidak Taurat? perlu- Emang situ punya Taurat? Memang Taurat? Loh, di mana ada mana? katanya? Anda punya Taurat? Mana nggak? Taurat Anda mana? Mana Taurat Anda mana? Anda punya Taurat nggak? Saya tanya dulu. Taurat Anda mana? Mana Taurat Anda? Saya tanya dulu. Anda punya Taurat nggak? Saya percaya Ya, saya nggak punya Taurat. Taurat saya itu kitabnya percaya Nabi Musa. Anda hanya punya judul Taurat, isinya nggak ada. Kami ada Taurat dan isinya di kitab Musa. Mana Di Taurat Anda? lima Ngaku-ngaku kitab mana? Musa Coba lihat. Itu, Coba lihat Taurat Anda namanya. Biar saya ajari gitu. Mana? Tunjukkan saya. Tauratnya Musa mana? Nah, Bang, Oh, itu Tauratnya ini, Musa. ini belum, Oh, itu. ini lihat dulu, Bang. Aneh. Itu. Itu tadi Rian. Itu Tauratnya Musa. Capek bukanya. Lo kenapa? Anda nggak kenal kan? Karena Anda punya covernya doang. Gitu. Aduh, itu Tauratnya Musa. Lucu. Anda Loh, diketawai memang sama orang iya, Yahudi. Kitab Musa itulah Taurat Musa. Anda kan Taurat Musa di Quran mana coba, Bang? Taurat Musa di Quran mana, Saya Bang? mau tanya Taurat Loh, ada apa? lucu. Taurat itu kitab hukum-hukum yang Taurat diberikan Musa kepada di Quran. Musa, bukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lucu Intinya Anda gini ini. loh, Bro Zuma. Hal yang paling Taurat itu untuk Nabi Musa dan kaumnya. Kok langsung ada di sini? Di Iya. orang Batak, orang Bugis, orang Toraja. hal yang terberat. Makanya dari tadi saya Bro minta, Zuma. Saya mana ajarannya Yesus mengakui dia diutus kepada seluruh umat manusia? Mana? Di mana, Bang? Taurat di Quran mana? Gak usah ke situ. Yesus aja dulu. Pengakuannya untuk seluruh umat manusia mana? Yang pasti gini loh Bro Zuma. Kenyataan ada. pahit kenyataan pahit yang Kenyataan harus Anda terima. pahitnya itu. Yang harus kita terima, Makanya- Islam tidak ada hubungannya dengan garis keturunan Yahudi ya, tidak ada. Enggak garis keturunan masalah, Yahudi. ya enggak Anda tidak ada kenal masalah. Musa, Oh, Abraham, dicatat Nggak katanya, urus. dicatat teman-teman. Gitu. Gak masalah katanya. Iya nggak urus. Islam ya Islam sekarang ini Kristen. Kristen katanya dari Yahudi, buktikan. Bagaimana? Kristen katanya dari Yahudi. Kalau tidak Keluarga berangkat dari Abraham. baginda itu pagan. Iya. Mana buktikan dulu. Yesus menyebut nama Kristen aja nggak pernah. Islam Maria tidak menyebut bisa- namanya dengan sebutan Yesus Inilah aja nggak kenyataan pernah. pahitnya, Bro Zuma. Yesus Islam tidak pernah akan- memberikan legitimasi kepada Iya. pengarang kitab Anda. Memang Gini juga loh, nggak Bro pernah. Zuma. Ini kenyataan Kan yang real dan lucu pahit. itu. Islam tidak bisa berdiri tanpa Musa dan Abraham kami. Itu makanya. Buktinya Islam berdiri tidak ada kitab perjanjian lama di Al-Quran. Tidak nempel kitabnya bukan agama lain di itu Quran. Masalahnya Ayo. itu makanya saya bilang terlalu Kristen jauh tanpa Islamnya, perjanjian maka. lama tenggelam dia. Iya, masalahnya itu yang saya bilang Anda terlalu jauh Ayo. mengenal Musa, mengenal Taurat karena Ayo. Anda hanya punya judul Taurat, Masih nggak malah tahu dengar isinya cerita. seperti itu. Iya Tidak dong, iya dong. urusan. Tanpa terjemahan kitabnya agama Yahudi, Kristen bukan siapa-siapa. Ngerti kalian? Terbalik. Justru karena Alkitab Islam ini bisa berdiri. Kalau Quran ini nggak Oh, ada, para Anda, terjemahan Ini Al-Quran jalan terus sampai aja kiamat. tidak ke Yunani-Yunanian, kami Bung. nggak butuh Tidak dari ada Quran itu nama satu Yahweh di dalam campur, terjemahan gitu loh. Al-Quran, nggak ada. Tidak ada terjemahan Al-Quran menggunakan nama Hasem Yotehov, nggak ada. Tapi coba buka Seandainya- kitabmu sekarang. seandainya Dari halaman ada pertama bertaburan nama Allah. Anias, Kan ada memalukan. yang mau ngobrol gak? Bang Bahkan Anias. tadi Aderion buka bukunya dia buka apa tulisannya? Alkitab. Bang Ananias. Kan lucu. Bang Zuma ganti Bang Ananias. Aduh, parah ini teman-teman Kristen ini. Bang, sebentar, Bang. Sebentar mau ngasih data nih, mau ngasih data sebentar. Iya. Sebentar ya. Silakan. Angkat datanya, silakan Bro. Ini Metatron biasanya banyak datanya. Yohanes 5 ayat 46. Lihat ya. Iya. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Satu. Satu. Kedua. Dua. Oke, langsung aja nih. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang siapa? Tentang aku, bukan tentang Muhammad. Ya, Di nggak apa-apa. dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nevi'im, kitab nabi-nabi, dan kitab Ketuvim, kitab Mazmur. Itu kitab Itu perjanjian lama. Lukas Itu 24 ya? menulis Lukas Itu 24 Lukas ayat 44. Betul. Aha, ya. Kenapa, Bang? Yang Lukas itu siapa? Lukas itu murid Yesus yang ke-10. Iya. Nggak ketawa. Aduh, Nih. parah ini. Itu Itu yang aneh Bro Zuma. Nggak ada. Lukas itu muridnya Paulus. Jangan mulai lagi jangan Paulus. ngaku-ngaku Nggak kalian. nggak masalah. Tapi kalau ini Yohanes gimana? Yohanes Kalau juga kamu bukan nggak penulis, bukan anak Zebedeus dia tuh. Artinya, jadi siapa kitab ini mana yang kamu terima? Kan nggak ada toh. Dia emang nggak ada.
Karena kenapa ahli kitab itu sudah merubah-rubah kitab terdahulu. Saya disclaimer dulu, disclaimer sedikit. Kan gitu. Sedikit ya. Silakan Bunda Metara. Nanti Muslim bantah ya. Narasi saya ini berulang kali saya jelaskan bahwa Lukas itu siapa? Lukas itu di Islam namanya adalah Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim. Paulus itu siapa? Ada dalam surat Yasin ayat 14. Kenapa enggak Demikian sekalian juga suki orang-orang preman, Kristen, Bas? sebentar dulu, jangan dipotong bro, sabar ya. Demikian juga orang-orang Kristen itu juga menjadi disebut mukmin di dalam Al-Qur'an. Kita lihat dalam surat Al-Buruj ayat 7 dan 8. Itu kejadian tentang Santo Aretas bisa jadi ayat suci Quran. Kan fatal. Fatal bro. Orang Kristen dibilang mukmin di situ. Orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Oh enggak dikatakan haji, enggak dikatakan haji tanpa kalian. Kristen, sabar. Baca dulu surat Al-Buruj Dikatakan ya. haji kalian. Ayat atau 4 kiai gitu. dan ayat 4 sampai 8 nanti baca. Nah, nanti lihat video nanti sore di tempat saya, lihat ya di Kayafas. Saya akan menjelaskan bahwa Islam itu mengkopas semua dari Kristen. Sholatnya, zikirnya, wudunya, bahkan kata-kata tauhid itu dari gereja. Kata tauhid itu dari apa? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Kata tauhid itu dari apa? Tawahedo. Iya. Tanpa Kristen kalian tidak akan bisa sukses memplagiasi agama kami. Tanpa plagiasi maka tidak ada Zuma, tidak ada Anies Damaskus, tidak ada kristolog gadungan ini. Oh iya, itu binatang pahit berzuma. Nanti dibantah ya. Iya, binatang pahit memang. Jadi kalau jadi muslim itu harus ada urat malu sedikit. Saran saya seperti itu. Gitu. Iya. Coba tunjukkan saya kitab Yunaninya yang membahas tentang sholat. Satu aja. Gini loh bro, nggak usah bahasa Anda Yunani yang teori menggunakan di dalam ajaran kata Islam sholat Anda. mana? Gini loh, artinya gini, kami tidak perlu mendengarkan Anda yang ratusan tahun kemudian, karena Anda tidak bisa membuktikan bahwa ada yang mengaku Islam sebelum Nabi Anda lahir. Artinya nggak ada Anda sebelum itu dan Anda tidak tahu. Kalau sebelum Kristen lahir ini ada nggak diakui oleh Yesus Kristen itu? Loh, memang kami tertulis semua dalam perjanjian baru. Di mana Yesus menyebut Kristen? Itu Mas Bro, Yesus malah menyebut nama Islam. Masalahnya Anda tidak ada yang mengakui saat Nabi Anda lahir itu Anda nggak ngerti sama sekali tentang Yesus sendiri mengakui Islam. Yesus tidak mengakui Kristen, pahit kan? Ayo. Anda bisa jawab pertanyaan tadi saya yang konyol tadi. Ada nggak Islam Kristen disebut? Ada gini loh, ada nggak Allah Anda sebelum Nabi Anda lahir? Tolong buktikan itu dulu. Kalau ada Allah Anda, boleh kita bisa comparing. Tapi Allah Anda nggak pernah hadir hingga zaman Adam, nggak ada. Ya, karena Tuhan kami bukan makhluk. Tuhan kalian kan yang makhluk. Yang bekerja di sana adalah Allah Israel, Mas Bro. Yod He Vav He. Tidak ada Allah yang besar yang lain. Itu yang Allah yang sedang. Iya, mestinya Zuma mikir kenapa ada nabi kalian namanya Zakaria bukan Zakarullah. Berarti Allah sempat bernama Yah. Betul. Jadi saya harus tinggalkan Al-Qur'an. Jadi saya harus tinggalkan Al-Qur'an menuju kitab Spanyol. Nabinya direvisi dulu, jangan Zakaria, Zakarullah. Kenyataan. Jadi saya tanggalkan Al-Qur'an menuju kitab Spanyol. Iya, diurus dulu itu ganti nama dulu IKTP jadi Zakarullah. Betul. Allah Anda tidak ambil jangan baper ya. Saudara-saudara Kristen saya ini lucu gitu ya. Kitab kalian itu tidak ada pijakan benarnya. Yesus tidak mengenal kitab kalian. Yesus tidak pernah menyebut nama Kristen. Yesus tidak pernah mengenal nama Paulus. Kemudian Anda datang membawa untuk mengkritisi. Aderion Zakaria itu artinya apa Aderion? Kalau cuman kayak gitu-gitu mah Islam tidak didirikan dengan pondasi. Tuhan mengingat. Zakaria itu artinya apa? Zakaria itu bahasa Ibrani. Yahweh mengingat. Yahweh mengingat. Yahweh mengingat. Tapi ujung-ujungnya begitu diterjemahkan ke Indonesia, di Allah yang Zakaria itu artinya apa Cuma? Bahasa Arab Zakaria ada artinya nggak? Aduh, ujung-ujungnya begitu diterjemahkan ke Indonesia Allah bukan Yahweh, kan pahit. Ya enggak ya. Anda pahit toh? Nggak iya, pahit kali loh itu Bang. Apapun itu kenyataan pagi ini harus Anda terima bahwa seperti saya bilang tadi, ajaran Anda yang 23 tahun itu sedang melawan ajaran yang ribuan tahun usianya. Dan kemudian mau ngapain lagi? Kalian mau ngomong apa? Nggak ada itu, nggak ada. Iya, sekarang saya pertanyakan. Anda ngomong apa ini? Anda tidak ada di dalam tradisi penyampaian dari Yesus ke pengarang kitab kalian itu nggak ada. Nggak usah sampai Yesus dulu. Allah Anda sebelum Anda lahir Anda tidak bisa buktikan eksistensinya. Yesus itu menyembah kepada Allah. Kami nggak ada hubungannya dengan Yesus menyembah kepada Allah. Yesus berdoa kepada Allah. Anda terima ataupun tidak, faktanya Yesus menghambakan diri. Kepada siapa? Kepada Tuhannya, Tuhannya Yesus. Karena pengetahuan Anda nggak pernah Yesus nyebut Allah, bro. Nggak pernah Yesus nyebut Allah. Masalah. Kan Allah sudah mengatakan dia mengutus nabinya sesuai dengan kaum bahasanya, bahasa kaum. Udah belepotan dia. Itu jadi Yesus nggak pernah nyebut Allah. Nggak masalah. Yang pasti Yesus tidak pernah menyebut juga Paulus, Lukas, Markus, Matius, kan gitu. Artinya gitu lah bro. Iya, itu tradisi kalian. Allah Anda, Jibril Anda, bahkan Nabi Anda yang lahirnya kemudian tidak pernah mengenal sejarah akan adanya Tuhan yang pernah datang di dunia saat abad itu ajaran pagan yang Anda belum lahir tahu apa gitu. Orang Yahudi mana yang percaya Tuhan yang pernah datang lahir jadi makhluk? Buktinya tercatat semua. Kami bisa buktikan dari dalam saksi. Mana? Di mana kitab apa yang dimiliki oleh tradisi Yahudi yang mengatakan Tuhan yang menjadi manusia?
Ayo, kitab apa? Tuhan itu Mazmur 39 ayat 7. Mazmur 39. Tapi apa judulnya? PB, PL. Ya kan? Iya kan? Iya. PL enggak? PL. Ya, Kan gitu, agama Pak. agama abad 7 kan nggak mengerti kitab suci. Gak Makanya kalian jangan diajari, mengerti orang kitab lahir di suci. tahun 700, bagaimana Anda mengenal abad 1, bahkan Anda nggak kenal Paulus sebenarnya. Orangnya udah pada mati semua, Nah, tiba-tiba Anda itu. kenal Paulus begini begitu. Yang benar aja logika berzuma. Nah, yang Ya kan seperti saya bilang kalian tadi, yang menyajikan kenyataan- itu. Paulus mengatakan aku kenyataan menjeratkan kau dengan tipu pahitnya. daya. Kan kitab Anda yang mengatakan Kenyataan itu. pahitnya Anda harus terima Iya kan? bahwa sebelum Nabi Anda lahir tidak ada Kenyataan Allah pahit SWT. Itu apa? aja sih. Ya? Tidak ada. Anda tidak Kenyataan bisa pahit buktikan. yang Anda bisa mana? buktikan, tolong berikan narasinya. Ada nggak Allah Anda sebelum Nabi Anda Nggak lahir? bisa dia. Bukti apa? Nggak Nggak sanggup bisa. Anda. Bukti apa? Nggak bisa narasinya. Bahwa Allah Anda Nabi Muhammad eksis. nggak pernah baca buku gimana sih? Iya, bahwa Allah Anda eksis sebelum Bukti Nabi Anda apa? lahir. Bukti apa? Bukti apa yang Anda Minimal mau? gini Bukti loh, apa? gini. Oke, saya kasih bukti eksistensinya. Seandainya ada sesembahan, dengar dulu. Seandainya ada sesembahan ada di tahun 300, tentu ada satu hamba Allahnya, minimal satu orang, sekelompok atau yang lain. Atau ada orang menyeru-nyerukan nama Allah Anda di tahun 300. Buktinya nggak ada itu, bahkan catatan satu huruf pun nggak ada. Bagaimana Anda bisa mengenal Musa, mengenal Paulus, mengenal segala macam? Anda terlalu Ya jauh Al-Quran melangkah, yang saya menjelaskan itu kok. Dia adalah nabi untuk Bani Israel. itu orang Yahudi punya, jangan sentuh-sentuh. Garis Ya Keyahudian ini, garis Keyahudian ini tidak akan pernah berbelok ke yang arah sampai penting akhir dunia kami juga. umat Nggak pernah Islam ada. itu memiliki Al-Quranul Karim dan tidak perlu kitab yang lain. Dan Mereka perlu tidak nempel akan kitabnya pernah agama berbelok lain ke ke arah Al-Quran, Mau bro. bicara enggak? Kami Ustaz tidak bicara perlu nggak? mengambil kitabnya Yahudi untuk kami tempel di Al-Quran. Oke? Tidak sama seperti agamamu, Bung. Agamamu resmi menjadi agama kekaisaran, mengambil kitabnya orang Yahudi, lalu dibaluri perjanjian lama. Gantian dulu, Ustaz. Kitabnya yang orang Yahudi Romawi punya perjanjian baru. Ya, silakan, Ustaz. Silakan, Gimana kita ini? mau ngomong. Dia nggak bisa jawab pertanyaan saya karena Anda nggak bisa Halo. menarasikan eksistensi Halo Tuhan kawan-kawan Anda itu aja. Kristen. Sabar, Halo, silakan. kita bersahabat ya. Halo. Oke, Bro. Jangan ada caci maki di dalam Yoi. ruangan ini, di dalam room ini kan. Ya, ada caci maki, Bro. Ini seru nih bicaranya. Silakan, Bro. Iya. Jadi seharusnya ada yang satu ngomong, satu mendengar. Jangan kayak orang Cina ngomong, belum dijawab sama kawannya udah ngomong. Ya. Bagaimana kita mau dengar? Bagaimana netizen nanti paham? Oke. Apa Sementara yang ini mau nggak ada problem, Bro. Stabil Kan Mas Zuma berjalan. nggak ada masalah kan Mas Zuma? Ada Nggak masalah ada, kan? nggak ada. Kita nggak ada kan? Nah, selama ini Jadi, kita Sama-sama aman, Ustaz. Ya. Jadi Ya. apa yang membuat keyakinan seorang Kristen itu meyakini bahwa Yesus itu Tuhan? Loh. Adakah sifat yang wajib yang dimiliki oleh Yesus itu sehingga dia layak dikatakan Tuhan? Oke, saya mau Iya. nanya sama Bro Ustadz Muhammad Nur ya. Ada nggak seandainya kita berkata pribadi aja, yang melebihi pribadi dari Yesus sendiri yang suci itu, yang tanpa dosa, lesin ya? Tidak ada dosa sama sekali. Anda bisa nggak tunjukkan kalau kita bicara tentang pribadi? Ada, Anda bisa nggak tunjuk? Ada. Dan- Paulus, Oke, Paulus. Bang Suma, izinkan saya Ikut menanggapi Paulus. ini Bang Suma ya. Ya, Silakan. gantian Mas Zuma. Bang Suma, izinkan saya Iya, menanggapi ini. Salam hormat untuk abangku Bang Suma. Iya. Oke, saat dikatakan Tuhan Yesus itu tidak memiliki dosa, sementara waktu dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak memiliki dosa, berarti ada celah untuk dia berbuat dosa. Nah, jika ada celah untuk berbuat dosa, bagaimana seorang Tuhan itu bisa dinobatkan sebagai Gini. tukang pendosa Anda atau nggak tidak mengerti berdosa? Begini Bro, segala Enggak, sesuatu enggak. itu ada awalnya. Gini saya kasih tahu. Seandainya Anda Ya, berbicara oke. tentang insani ya, tentang kemanusiaan, dari awalnya yang kotor yang bersih, ada memang starting pointnya. Ada awalannya. Iya, Kalau ini dia Iya. berasal dari Sang Kekal, berasal dari Sang Maha Kudus, berasal dari Tuhan sendiri, berasal dari keilahian, dari kekal hingga kekal tidak akan ada membawa yang namanya dosa. Tidak ada starting point dosa karena awalnya dia dari kekekalan, dari Sang Ilahi sendiri. Bagaimana Anda mau menyetarakan dia dalam perbandingan dengan keinsanian? Ini keilahian, Mas Bro. Oke. Izinkan saya menanggapi ya. Ya. Bagaimana kita katakan sebagai Tuhan jika dia punya asal usulnya sama dengan dia punya bahan yang lain untuk dijadikan dia sebagai Tuhan? Saya Bagaimana sudah bilang Tuhan tadi, itu bisa berasal daripada suatu nggak sumber? Begini, Ini Bro. tidak bisa apa-apa ini dijadikan bahan baku sebagai Tuhan. Anda nggak Bagaimana mengerti kok saya bilang, Tuhan Bro. ini dibuat sebagai kue sehingga bahan bakunya berupa tepung misalkan, Begini, telur begini saya misalkan, bilang. Halo, sehingga halo, akan halo. menjadi Ya. kue. Halo, host. Iya. Ayo, Saya Dek. rasa ini narasumber yang Bagaimana baru Tuhan ini dikatakan dia membuat kita mundur punya 5 langkah ke sumber? belakang. Iya, Bagaimana jadi mundur. Bapak? Gini loh, Bro Mundur Ustaz. lagi. Saya sudah Gimana? katakan tadi ya, hukumnya, premisnya. Yang Saya sudah berasal simak dari dari tadi. Iya, yang berasal dari kekekalan adalah kekekalan, pasti kekal. Yang berasal dari yang suci pasti suci. Yang berasal dari keilahian Harusnya. ya ilahi itu sendiri. Begini, Jadi Anda begini, nggak bisa Bang. setarakan Begini, dengan Bang material Silvan. gitu Mas Begini, Bro, Bang nggak ngerti Silvan. juga. Begini Bang Gimana? Silvan, Tuhan Ya. itu tidak ada asalnya dari mana. Dari Kalau Tuhan kekekalan itu saya ada bilang, asalnya aduh. dari mana? Begini, Iya. tunggu dulu. Ah. Kalau Tuhan itu ada asalnya dari mana, berarti dia ada yang menciptakan. Tidak ada starting point, saya bilang. Aduh, Anda nggak mengerti. Dari Jadi kekekalan itu nggak bagaimana ada kok starting tadi point, nggak ada dia starting berasal point dari yang maha artinya. suci, dia berasal yang tidak berdosa. Bagaimana Anda Aduh, katakan Pak Ustadz. Tuhan itu ada Nah, asalnya? ngerti nih Pak Ustadz Ustadz. ini.
Kalau Ayah begitu nanti jadi mundur lagi Pak Ustadz. Maksudnya kayak gitu. Iya. Nanti sama saja orang Kristen bertanya, Ustadz tolong jelaskan Allah Ustadz itu bagaimana coba? Iya. Apa gini, Pak Ustadz mau bantu Bro Zuma yang tidak bisa jawab gini ya. Sewaktu Nabi Anda lahir, saya mengenal Allah Anda. Tapi sewaktu Nabi Anda belum lahir, saya tidak pernah dengar Allah Anda sehingga Anda mau campur tangan dengan urusan keturunan Yahudi. Tolong buktikan bahwa memang Allah Anda ada sebelum Nabi Anda lahir. Mungkin bisa buktikan dari umatnya, mungkin 1 orang, 2 orang, 1, 2, 3 kelompok. Atau mungkin Anda menyuruh-nyuruhkan namanya. Silakan bahwa Anda memang berhak untuk mengurusi garis keturunan di dalam Yahudi. Anda memang punya Tuhan Sang Pencipta itu. Silakan. Baik. Sebelum saya ingin menjelaskan itu dan menjawab pertanyaan daripada Bang Silvan, saya ingin bertanya satu pertanyaan. Kapan Tuhan Anda lahir? Dia itu Alfa dan Omega Pak. Udah selesai jawab dia Pak. Enggak, saya mau tahu juga. Kapan Tuhan Anda lahir? Coba saya mau dengarkan jawaban real ini. Omega Pak. Aduh, nggak mengerti. Maksudnya? Pak Ustadz, jangan samakan Bapak tuh berpikir. Ini kok lari ya? Iya. Turun banget. Ini lari-lari itu kan konsentrasinya. Itu sudah terlalu. Ini sebelum saya menjawab ya. Kasih dengar dulu aja. Jadi ngomongnya kemana-mana. Pak Ustadz ya. Sorry Pak Ustadz. Nggak ada fokusnya gitu loh. Halo? Oke, saya menjawab deh. Oke, saya menjawab. Wallahu ladzi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma. Diskusi sama Metatron aja boleh berdua live kita. Wallahu ladzi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma. Berdiskusi dengan saya aja. Ini jadi mundur langit dan bumi beserta isi keduanya. Pakai Al-Qur'an lagi. Kami nggak percaya Al-Qur'an. Anda mau ngomong Al-Qur'an bolak-balik 114 ayat, kami nggak percaya. Anda mau ngomong apa? Itu kitab yang nggak dipakai. Saya sedang menjawab. Bagaimana Anda meminta saya untuk menjawab, tapi saya tidak menjawab? Aduh. Pakai legging dulu, Pra. Biar supaya larinya dulu, saya sedang menjawab. Biar larinya enak. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isi keduanya, segala apapun. Nanti live dengan saya abis ini. Saya minta satu ayat dalam Al-Qur'an yang menentang paham kekristenan. Nanti aja dengan Pak Ustadz ya. Nanti abis ini aja. Lanjut aja kita dulu sama si Zuma. Jangan dibuat double pertanyaan Anda, sahabatku ya. Jangan dibuat double pertanyaan Anda. Saya sedang menjawab, jangan dibuat double pertanyaannya, ditunggu dulu satu persatu. Kan begitu aturannya tadi. Udah skip aja, nggak ada yang percaya dengan dalilnya Pak Ustadz. Disimpan aja dulu Pak. Bagaimana? Disimpan aja dulu. Itu kan jawaban yang ada dari kami. Urusan percaya sama tidak percaya dengan kalian. Ya itu urusan Anda pakai Al-Qur'an. Bagi kami nggak menganggap itu buku apa-apa. Ya semoga kalian itu diberikan hidayah. Ya bacainnya di depan Muslim aja Pak, mungkin. Gini Pak ya, kalau Anda membacakan gimana ceritanya? Kadang saya kasihan juga melihat orang-orang Anda bertanya tentang Islam, sahabat Islam menjawab, Anda kemudian mengatakan kami nggak butuh. Emang kalian pikir kami butuh dengan kitab Spanyol kalian itu? Enggak, jijik kami dengan kitab kalian itu. Justru kitab kalian itu yang tidak percaya diri. Ayo, istilah Al-Quran diambil masuk ke dalam kitab kalian. Apa nggak malu kalian itu? Anda mau menceritakan itulah sahabat aku pakai buku apa lucu, kan lucu. Tapi faktanya di kitab kamu, di terjemahanmu itu diambil dari Quran semua. Bahkan sampul kitabmu itu nyopet dari Al-Quran. Kasih waktu Zuma buat nangis dulu. Nanti berdiskusi dengan saya aja. Ini jadi mundur langit dan bumi beserta isi keduanya. Pakai Al-Quran lagi. Kami nggak percaya Al-Quran. Anda mau ngomong Al-Quran bolak-balik 114 ayat, kami nggak percaya. Anda mau ngomong apa? Itu kitab yang nggak dipakai. Saya sedang menjawab. Bagaimana Anda meminta saya untuk menjawab, tapi saya tidak menjawab? Aduh. Pakai legging dulu, Pra. Biar supaya larinya enak. Dulu saya sedang menjawab. Biar larinya enak. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isi keduanya, segala apapun. Nanti live dengan saya abis ini. Saya minta satu ayat dalam Al-Qur'an yang menentang paham kekristenan. Nanti aja dengan Pak Ustadz ya. Nanti abis ini aja. Lanjut aja kita dulu sama si Zuma. Jangan dibuat double pertanyaan Anda, sahabatku ya. Jangan dibuat double pertanyaan Anda. Saya sedang menjawab, jangan dibuat double pertanyaannya, ditunggu dulu satu persatu. Kan begitu aturannya tadi. Udah skip aja, nggak ada yang percaya dengan dalilnya Pak Ustadz. Disimpan aja dulu Pak. Bagaimana? Disimpan aja dulu. Itu kan jawaban yang ada dari kami. Urusan percaya sama tidak percaya dengan kalian. Ya itu urusan Anda pakai Al-Quran. Bagi kami nggak menganggap itu buku apa-apa. Ya semoga kalian itu diberikan hidayah. Ya bacainnya di depan Muslim aja Pak, mungkin. Gini Pak ya, kalau Anda membacakan gimana ceritanya? Kadang saya kasihan juga melihat orang-orang Anda bertanya tentang Islam, sahabat Islam menjawab, Anda kemudian mengatakan kami nggak butuh. Emang kalian pikir kami butuh dengan kitab Spanyol kalian itu? Enggak, jijik kami dengan kitab kalian itu. Justru kitab kalian itu yang tidak percaya diri. Ayo, istilah Al-Quran diambil masuk ke dalam kitab kalian. Apa nggak malu kalian itu? Anda mau menceritakan itulah sahabat aku pakai buku apa lucu, kan lucu.
Tapi faktanya di kitab kamu, di terjemahanmu itu diambil dari Quran semua. Bahkan sampul kitabmu itu nyopet dari Al-Quran. Kasih waktu Zuma buat nangis dulu, nggak apa-apa. Gak malu. Tafadol. Sampul kitabmu itu ngambil dari Al-Quran. Alkitab. Gak malu. Punya sampul, gak punya isinya, bro. Enggak malu. Tertarik Anda itu. Anda hanya punya sampul. Katanya jijik dengan Al-Quran. Istilah Allah diambil Nabi, Rasul, Iman, Syafaat. Diambil ayat. Kata Injil diambil juga. Kata Taurat diambil juga. Nabi Musa diambil juga namanya. Ibrahim juga diambil namanya. Mana ada di kitab lain? Mana ada di kitab lain tertulis Musa? Tertulis Moses, tertulis Yesus, masih nggak ada. Semuanya ngikuti Al-Quran. Kalian nggak malu gitu? Kenyataan pahitnya gini loh, bro. Kenyataan pahitnya kitabmu yang cipta Al-Quran. Anda tidak punya isi. Sampulnya saja namanya Alkitab. Saya bilang, Anda apa nggak malu? Nggak punya isi. Jadi hati-hati kalau berbicara. Itu sama halnya Anda meludah ke atas, jatuhnya di jidat sendiri. Masalahnya. Coba tunjukkan kitab Anda. Siapa yang bisa buka kamera? Sampul kitabnya tertuliskan Biblos, bukan Alkitab. Buka, coba saya mau lihat. Aduh, gini loh. Aduh, pahit memang. Kita bicara tentang sampul, Anda menempel peleng diri. Ayo, buka, open kamera coba, silakan. Ini yang saudara yang gagah-gagah tadi. Kita bicara isinya. Yang muncul Alkitab kan bikin malu. Aduh, kita bicara isinya atau kita bicara tulisannya? Dari sampulnya aja sudah nipu, Bung. Apalagi isinya. Kamu inilah, kamu tidak imanin, nggak usah ngomong lah. Saya tidak imani tapi saya pelajari. Saya tidak imani tapi saya pelajari. Ngerti? Dari sampulnya aja sudah nipu. Gimana isinya? Bentar nih ada Nevlos ini baru datang, Zuma kasih waktu dulu. Silakan ngomong. Apa? Oh, Nevlos. Sesungguhnya kitab Quran dituliskan dengan sampul. Halo teman-teman semuanya. Halo brother. Tuan Guru Mualim Ustadz Juma Senpai host ya. Mualim. Ya bagaimana? Oh iya jelas. Orang yang berilmu itu artinya. Ya gimana teman-teman? Ya, Bro Nevlos. Ini kan antum Islam kan? Aku mau bertanya jawabannya ini. Bukan. Oh iya, Islam. Saya dijawab sederhana itu. Bro Nevlos tolong dijawab dengan singkat. Mengapa penjaga makam Nabi Muhammad itu selalu orang Ethiopia, bukan orang Arab? Boleh dijawab nggak? Baik. Terima kasih. Tidak ada, baik ya. Ketika kita melihat faktanya, sampai sejauh ini memang belum ada orang selain daripada bangsa Ethiopia yang menjaga makam Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak ada narasi eksplisit dari baginda Nabi, wahai umatku, barang siapa yang hendak menjaga makamku nanti harus dari bangsa Ethiopia. Tidak ada. Nah, jadi itu pendekatannya apa? Itu pendekatan kultur budaya, bukan menjadi hukum syar'i, bukan menjadi ketetapan yang sifatnya mutlak. Nah, begitu kira-kira. Bukan orang Arab ya? Oke. Silakan. Oke, udah, itu aja, dilanjut yang lain. Jadi kesimpulannya penjaga makamnya tidak pernah orang Arab dari dulu sampai detik ini ya? Belum ada. Terima kasih, brother. Tafadol. Ya. Oke, apalagi pertanyaannya? Oke, Bro Nevlos tolong dibantu Bang Zuma nih, saya belum dapat jawaban. Wah, saya yang minta bantuan sama Mualim, jujur. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Zuma dan kawan-kawannya. Dan kita sendiri bisa memberikan penilaian terhadap data yang mereka bawakan, apakah semuanya itu sesuai dengan subtema perdebatan mereka di hari ini, dan apakah juga data-data yang mereka bawakan serta narasi dan argumentasi yang mereka nyatakan, apakah itu bisa dibuktikan kebenarannya. Dan luar biasanya kita melihat bagaimana seorang apologet Kristen ini dia sangat dipakai Tuhan secara luar biasa sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dia bawakan, bahkan setiap pernyataan-pernyataan bahkan juga pertanyaan yang dilontarkan kepada dia bisa dengan baik, dengan jelas, dengan data-data yang bisa dibuktikan kebenarannya menjawab setiap pernyataan dan juga pertanyaan yang dilontarkan oleh Ustadz Zuma, sehingga hal ini mengakibatkan Ustadz Zuma sendiri menjadi kepanasan. Karena apa? Karena seharusnya data yang dibawakan oleh seorang apologet Kristen ini tidak perlu lagi dibantah kebenarannya seperti itu, tetapi kita bisa melihat bagaimana Ustadz Zuma ini terus berusaha untuk menyerang apologet Kristen ini dengan data-data yang dia bawakan yang seharusnya itu tidak bisa juga dibuktikan kebenarannya seperti itu. Dan kalau saya melihat sepanjang perdebatan atau diskusi berlangsung ini, Ustadz Zuma ini cara dia untuk menyerang orang lain itu dia dengan mengeluarkan bahasa-bahasa yang mungkin bukan kasar, akan tetapi dia seperti membesar-besarkan suaranya, seperti dia yang lebih mengetahui, bahkan data yang dia bawakan itu lebih benar mengenai iman orang Kristen seperti itu. Karena kalau kita melihat bahwa pemahaman dari
Ustadz semua sendiri tentang kekristenan, tentang siapa itu Yesus Kristus, itu masih jauh, bukan jauh, akan tetapi sama sekali dia tidak memahami sama sekali seperti itu. Masa dengan mudah seorang yang tidak beriman dan berkeyakinan kepada Yesus Kristus dan tidak percaya kepada Alkitab, dengan begitu mudah mereka mengetahui tentang dan melontarkan suatu tuduhan bahwa mengatakan Yesus bukanlah Tuhan. Bahkan juga kematiannya itu suatu kehinaan bagi mereka seperti itu. Kan ini kan lucu. Seharusnya Ustadz Suma ini dia harusnya belajar sungguh-sungguh jikalau dia ingin mengetahui siapa pribadi Yesus dan karya keselamatan yang telah disediakan Allah untuk umat manusia. Seharusnya dia membaca Alkitab secara keseluruhan, membuka hatinya supaya dia mengerti dan memahami maksud dan tujuan Allah untuk mengutus itu Yesus Kristus untuk datang ke dunia untuk mencari setiap manusia yang terhilang dan diselamatkan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Akan tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ini bukti bahwa Yesus telah mengalahkan maut dan naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Maka dari itu baiklah kita juga terus berdoa untuk mereka yang selalu memusik-musik iman kekristenan dan selalu mencari-cari kesalahan di dalam Alkitab. Kita berdoa supaya mereka sendiri melakukan perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, supaya mereka bisa melihat bahwa jalan kebenaran, jalan yang hidup hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dan kita terus berdoa supaya teman-teman para apologet Kristen mereka terus diberkati dan dipakai Tuhan secara luar biasa dengan hikmat yang berasal dari Tuhan untuk mereka memberitakan kabar sukacita, kabar gembira dan kabar keselamatan bagi setiap orang yang belum percaya bahkan mengenal siapa Yesus Kristus, sehingga banyak jiwa yang boleh dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Sekian video saya di hari ini, sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.